Legenda Petani Immortal episode 66. Kakak ketiga, jangan terburu-buru. Aku tidak akan pulang dengan tangan kosong kali ini. Keluarga Chai kita telah menderita kerugian besar di desa keluarga Li, dan orang-orang yang hilang dari keluarga Chai kita mungkin juga terkait dengan mereka. Jadi kita tidak bisa membiarkan keluarga Li lolos begitu saja. Chai Zijing tersenyum, tanpa sedikit tidak puas dengan reaksi Chai Ziping. Saudaraku, anak buah Tao Datan telah memperingatkan kita. Bagaimana mungkin kita tidak mendengarkannya? Chai Ziping menggelengkan kepalanya, tanpa putus asa tentang pembalasan dendam ini. Keluarga Chai mungkin tidak berani menyinggung kantor manajemen khusus, tetapi Gunung Longhu saya memiliki tradisi 1000 tahun. Kapan kami pernah takut pada orang-orang dari pemerintah? Kali ini, saya datang ke desa keluarga Li dengan dukungan sekte Longhu. Saya ragu Tao Datan akan berani melakukan apapun kepada saya. Chai Zijing mencibir. Keluarga saya mempercayakan masalah ini kepada saya, dan saya pasti akan menanganinya dengan baik. Saya juga dapat menyelesaikan hilangnya anggota keluarga Chai dan masalah Song Fei yang terluka. Benar sekali. Mendengar kata-kata Chai Zijing berdiri dengan penuh semangat. Bagaimana mungkin aku melupakan sektemu, saudaraku? Dengan sekte naga harimau yang mendukung kita, mengapa kita takut pada Tao Datan? Saudaraku, kau benar-benar punya cara. Chai Ziping secara halus menyanjung Chai Zijing, yang membuat Chai Zijing semakin sombong. Namun, sekteku memiliki aturan bahwa seseorang tidak boleh menyakiti keluarganya sendiri, dan aku tidak bisa melanggar aturan itu. Jika Tao Datan mendapatkan sesuatu yang menentangku, aku juga tidak akan bernasib baik di sekte ini. Jadi, ketika kita pergi ke sana kali ini, mari kita buat masalah untuk Li Yunfei terlebih dahulu dan membantu keluarga Chai mendapatkan kembali kehormatan mereka. Chai Zijing, yang pernah mengabdi di sebuah sekte besar, lebih berhati-hati daripada Chai Ziping. Mendengar ucapan kakak keduanya, Chai Ziping langsung tertawa dan berkata, apa susahnya? Bukankah Li Yunfei pergi ke pegunungan untuk membantu Tao Datan? Kita ikuti saja dia ke pegunungan dan cari Li Yunfei. Akan ada banyak kesempatan untuk menghadapinya di pegunungan. Li Yunfei tidak menyadari bahwa keluarga Chai datang untuk berurusan dengannya. Dia sudah memutuskan untuk membantu Tao Datan dan pergi ke pegunungan bersama orang-orang dari kantor manajemen khusus. Namun, sebelum pergi ke pegunungan, dia harus menyelesaikan urusan di rumah terlebih dahulu. Yang Yunu telah tinggal di rumah orang tuanya selama beberapa hari dan belum kembali, yang memudahkan urusan. Li Yunfei tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali dari perjalanan ke pegunungan ini. Dia juga perlu mengambil beberapa makanan dan cairan sumsum giok dari penyimpanan ruangnya. Ini sangat penting untuk kemajuan kultivasi Li Chunqiu, dan Li Chunqiu adalah pendukung terbesar Li Yunfei. Semakin kuat pendukungnya, semakin aman keluarga tersebut. Li Yunfei sangat memahami hal ini. Pabrik obat ular, kilang anggur, dan perusahaan perlindungan lingkungan semuanya dikelola oleh personel yang berdedikasi. Jadi seharusnya tidak ada masalah. Li Yunfei juga tidak perlu terlalu khawatir tentang kolam ikan dan pertanian. Setelah telur kucing dari peternakan babi hutan kembali, Li Yunfei merasa tenang membiarkan telur kucing itu mengurusnya. Sekarang musim panen padi, dan padi yang cepat matang sudah mulai dipanen. Sawah seluas 50 atau 60 mu di dekat sungai di sebelah utara desa tidak terlalu subur, dan hasil panennya selalu rendah, yang menjadi kekhawatiran bagi kepala desa Li Tianlai. Li Tianlai telah berkali-kali berbicara dengan Li Yunfei tentang kemungkinan mengontrakkan pengelolaan sawah seluas 50 atau 60 mu di sebelah utara desa untuk meringankan beban desa. Li Yunfei tidak setuju pada saat itu, tetapi dia tetap mengingatnya. Orang lain membutuhkan kesuburan tanah, tetapi bagi Li Yunfei, yang memiliki ruang unik, itu sama sekali bukan masalah. Padi yang sudah matang kini mulai dipanen. Setelah penduduk desa selesai memanen padi, Li Yunfei akan meminta Li Tianlai untuk membantu bernegosiasi dengan penduduk desa agar dapat menyewa sawah dengan harga lebih tinggi dari harga pasar, dan berjanji untuk merekrut para pemilik tanah sebagai pekerja untuk pertanian baru tersebut. Fua, kau benar-benar setuju? Li Tianlai hanya menyebutkannya begitu saja saat itu, tidak pernah menyangka bahwa Li Yunfei akan menyetujui permintaannya untuk menyewa sebidang tanah itu. Keuntungannya tidak akan banyak, dan tanahnya tandus, sehingga penduduk desa tidak ingin mengolahnya dan ingin panitia desa mendistribusikan kembali tanah tersebut. Penduduk desa sedang membicarakan masalah ini, dan Li Tianlai tidak menyangka bahwa Li Yunfei akan datang membantunya ketika ia sedang pusing. Penduduk desa sangat menghargai tanah. Bahkan sekarang, meskipun mereka kaya, kecintaan mereka terhadap tanah jauh melampaui apa yang dapat ditandingi oleh orang biasa. Namun, mentalitas petani kecil mereka membuat mereka memiliki tuntutan tinggi terhadap tanah. Mereka merasa tidak adil jika tanah itu sedikit pun tandus. Jadi mereka pergi menemui Li Tianlai, berharap dia akan memberi mereka sebidang tanah yang berbeda. Tentu saja, Li Tianlai menolak. Tanah itu telah diundi, dan tidak bisa diubah semudah itu. Akibatnya, penduduk desa berselisih dengan Li Tianlai, dan mereka berdebat dengannya sepanjang hari.
Tepat ketika Li Tianlai sedang dengan masalah ini, Li Yunfei muncul dan membantunya menyelesaikan masalah ini. Fua, tanah itu dulunya subur, tapi sekarang terlalu tandus. Jika kau mengontraknya, itu tidak akan menguntungkanmu. Meskipun kau tidak kekurangan uang, itu akan merusak rencana penanamanmu. Meskipun Li Tianlai sangat ingin menyingkirkan masalah pelik ini, dia tidak tahu malu untuk berbohong. Inilah juga yang paling dihargai Li Yunfei dari Li Tianlai. Li Yunfei terkekeh dan berkata kepada Li Tianlai, "Paman, aku tidak khawatir apakah tanahnya tandus atau tidak. Lagi pula, aku sudah menghasilkan banyak uang di desa. Bahkan jika aku tidak menghasilkan uang lagi, aku tidak akan miskin. Adapun rencana penanaman, itu sama sekali tidak masalah. Jika kita tidak bisa menanamnya, kita tidak akan menjualnya." "Apa masalahnya?" Li Tianlai merasa sangat lega setelah mendengar kata-kata Li Yunfei. Dia mengangguk dan meyakinkan Li Yunfei, "Fua, jangan khawatir, aku pasti akan membantumu menegosiasikan harga yang wajar untuk tanah ini." "Baiklah, kalau begitu aku lega. Paman, aku mungkin akan pergi ke pegunungan sebentar lagi. Bisakah Paman menyelesaikan semuanya secepat mungkin?" tanya Li Yunfei. Dia ingin mendapatkan tanah itu secepat mungkin, karena masih ada beberapa hal yang harus dilakukan setelahnya, dan dia tidak ingin menundanya. "Jangan khawatir, Fua, aku akan menyelesaikannya untukmu dalam 3 hari. Tapi padi baru akan dipanen sekitar 10 hari lagi. Jadi jangan tidak sabar," kata Li Tianlai sambil menepuk dadanya. Li Yunfei tidak terburu-buru. Dia sendiri pergi ke pegunungan dan meminta Zheng Xinyan untuk memasang susunan pengumpul roh untuk secara perlahan mengubah energi spiritual di sekitar sawah, agar tidak menimbulkan terlalu banyak kecurigaan. Ketika Li Yunfei kembali ke rumah, ia bersiap pergi ke kabupaten untuk membeli perlengkapan pendakian gunung. Ia tidak tahu bahaya apa yang mungkin muncul ketika mendaki gunung bersama Tao Datan, jadi ia perlu mengganti obat-obatan rutinnya dengan versi terbaru. Selama 3 hari, Tao Datan tidak datang menemui Li Yunfei, tetapi hanya menelepon untuk memberitahunya agar bersiap-siap. Li Yunfei hampir selesai bersiap dan senang bisa menikmati 2 hari yang tenang. Namun, Yang Yunu kembali. Ia mendengar dari seseorang bahwa suaminya akan pergi ke pegunungan lagi, jadi ia segera pulang. Begitu memasuki rumah, Yang Yunu dengan gugup meraih tangan Li Yunfei dan bertanya, "Suami, mengapa kau pergi ke pegunungan lagi?" "Aku akan segera melahirkan." "Apa yang akan terjadi jika kau tidak berada di sisiku saat aku melahirkan?" "Bagaimana mungkin? Aku tidak akan pergi ke pegunungan dan aku tidak akan pergi selamanya." "Jangan khawatir, istriku, aku pasti akan kembali secepat mungkin. Aku akan pulang sebelum kau melahirkan," kata Li Yunfei sambil menepuk punggung Yang Yunu dengan lembut saat memeluknya. "Siapa tahu kau akan membawa pulang satu lagi dari perjalanan ke pegunungan ini?" kata Yang Yunu dengan nada kesal yang pura-pura. Li Yunfei menatap tatapan menggoda Yang Yunu dan tahu dia hanya bercanda. Dia mengulurkan tangan dan menampar pantat Yang Yunu, sambil berkata dengan garang, "Gadis, jangan menggodaku lagi soal ini." Yang Yunu masih ragu, tetapi Li Yunfei memberinya beberapa tamparan keras di pantat sebelum dia tenang dan pipinya memerah. Melihat istrinya yang jinak seperti anak kucing, Li Yunfei merasakan gelombang kehangatan dan kebahagiaan di hatinya. Sore itu, Li Tianlai dengan gembira berlari ke rumah Li Yunfei. Bahkan sebelum memasuki rumah, dia berteriak keras, "Fua, apakah kau di sana? Aku sudah menyewakan sebidang tanah itu untukmu." Mendengar suara Li Tianlai, Li Yunfei keluar dari villa dan mengundangnya masuk terlebih dahulu. Setelah masuk, ia menuangkan segelas air untuk Li Tianlai dan berkata sambil tersenyum, "Paman, minum air dulu, santai saja dan bicara pelan-pelan." Li Tianlai menyesap air dan berkata kepada Li Yunfei, "Aku sudah mengurus semuanya untukmu. Hak untuk menggunakan lahan seluas 67 mu selama 50 tahun ke depan adalah milikmu." 50 tahun? Selama itu? Kebanyakan mungkin hanya 10 tahun, kan? Li Yunfei tidak menyangka semuanya akan berjalan semulus ini, dan dia masih sedikit tidak percaya ketika mendengar kata-kata Li Tianlai. "Ah, ini semua karena sawah ini. Sekarang mereka seperti kentang panas." Ketika mereka mendengar ada yang ingin menyewa tanah ini dan menawarkan harga tinggi, mereka mengira itu investor luar yang datang ke desa untuk menyewa tanah. Mereka semua sangat gembira dan langsung menyerahkannya. Li Tianlai tampak sangat bangga dan melanjutkan berkata kepada Li Yunfei, "Fua, tahukah kamu? Ketika mereka mengetahui bahwa kamulah yang menyewa tanah itu, mereka tidak percaya. Tetapi setelah dikonfirmasi, mereka semua mengatakan mereka sangat lega." "Kenapa?" tanya Li Yunfei penasaran. Dia menyewakan tanah itu untuk menghasilkan uang. Dan mereka semua seharusnya tahu potensi penghasilannya. Sudah cukup baik bahwa mereka tidak iri. Jadi mengapa mereka begitu tenang? Mereka bilang kalau mereka menyerahkan tanah itu kepadamu, setidaknya tanah itu tidak akan hancur, dan semua orang bahkan mungkin bisa bekerja di sana. Ini situasi yang menguntungkan semua pihak, sesuatu yang tidak bisa kau harapkan, kata Li Tianlai dengan angkuh. Bagi para petani, tanah adalah sumber penghidupan mereka.
Siapa yang ingin sumber penghidupan mereka dihancurkan? Li Yunfei mengangguk setelah mendengar kata-kata Li Tianlai dan berkata, Paman, jangan khawatir, saya akan bekerja keras untuk membuat tanah ini lebih baik dan menanam padi serta sayuran yang lezat. Baiklah, saya sudah menyelesaikannya. Datanglah ke panitia desa besok untuk menandatangani kontrak. Setelah Li Tianlai selesai berbicara, ia bersiap untuk pergi. Li Yunfei berdiri untuk mengantar kepergiannya, dan menyatakan rasa terima kasihnya. Apa? Kau menyewa sebidang tanah lagi? Apa yang akan kau tanam? Yang Yunu mendengar percakapan Li Yunfei dan Li Tianlai dari dalam ruangan, dan baru keluar setelah melihat Li Tianlai pergi. Aku berencana menanam padi, dan setelah padi dipanen, aku juga bisa menanam beberapa sayuran jangka pendek. Li Yunfei memberitahu Yang Yunu tentang rencananya, lalu berkata dengan penuh teka-teki, padi yang kutanam bukanlah padi biasa, pasti rasanya enak. Padi jenis apa itu? Tanya Yang Yunu penasaran. Rahasia surgawi tidak boleh diungkapkan. Li Yunfei terus membuat Yang Yunu penasaran. Sungguh misterius, lihat dirimu, bicara seperti orang gila. Yang Yunu memutar matanya ke arah Li Yunfei tanpa ragu. Lalu kembali ke kamarnya untuk beristirahat, karena sedang hamil besar. Li Yunfei juga tidak tinggal di rumah. Dia memberitahu Yang Yunu apa yang sedang dilakukannya dan langsung pergi keluar. Beras yang akan ditanam Li Yunfei dipindahkan dari dimensi spasialnya. Beras itu lebih mirip beras spiritual daripada beras biasa. Li Yunfei telah mengamati bahwa beras ini mengandung lebih banyak energi spiritual daripada sayuran atau buah apapun. Dia diam-diam telah mencicipinya, dan rasanya memang sangat lezat. Dia berencana untuk membiarkan keluarganya menikmatinya hanya setelah ditanam di utara. Bukankah ada banyak orang yang diam-diam mengamati Anda, dipenuhi rasa ingin tahu dan keraguan tentang pertanian yang Anda miliki? Kalau begitu, beri mereka kesempatan untuk melihat langsung bagaimana pertanian baru di utara berubah dari lahan tandus menjadi ladang yang subur. Tentu saja, tabir asap sangat penting, dan Zheng Xinyan, sang ahli Feng Shui, adalah perisai terbaik. Oleh karena itu, Li Yunfei pergi ke halaman nomor 5, menemukan Zheng Xinyan, dan memintanya untuk memasang susunan pengumpul roh. Susunan ini akan mengubah persepsi beberapa orang jahat, berfungsi sebagai bentuk perlindungan diri. Setelah mendengar permintaan Li Yunfei, Zheng Xinyan langsung menyetujuinya. Lagi pula, ia masih memiliki banyak permintaan lain kepada Li Yunfei, dan ia juga ragu dengan susunan pengumpul rohnya. Tidak yakin apakah susunan itu benar-benar dapat mengubah tanah biasa menjadi ladang roh. Dengan ragu-ragu, dia masih berkata kepada Li Yunfei, aku tidak masalah membangun arai pengumpul roh, tetapi membangunnya membutuhkan banyak giok berkualitas. Aku tidak punya banyak giok, jadi aku perlu pergi ke ibu kota provinsi untuk membelinya terlebih dahulu. Berapa banyak giok yang kau butuhkan sekarang? Li Yunfei berpikir bahwa dia masih memiliki beberapa giok kunlun yang belum dia gunakan. Jadi dia akan menghemat waktu Zheng Xinyan untuk membeli lebih banyak. Jika jenis gioknya cocok, dia bisa mengambilnya sendiri. Sebuah keping giok, panjangnya 8 cm, lebarnya 4 cm, dan tebalnya sekitar 1 inci. Berdasarkan luas tanah yang Anda gambarkan, seharusnya ada lebih dari 100 keping, kata Zheng Xinyan kepada Li Yunfei, sambil memberi isyarat untuk menunjukkan ketebalan giok tersebut. Setelah mendengar perkiraan Zheng Xinyan, Li Yunfei berpikir sejenak dan berkata kepadanya, aku masih punya beberapa keping giok di rumah. Aku akan kembali dan mengambilnya untukmu agar kau bisa memeriksanya. Jika bisa digunakan, kau bisa memotongnya. Baiklah. Tapi semakin tinggi kualitas gioknya, semakin baik efek susunan pengumpul rohnya. Kau harus memilih giok terbaik. Zheng Xinyan mengingatkan Li Yunfei dari belakang. Namun, ketika Li Yunfei mengeluarkan beberapa keping giok kunlun berukuran besar, mata Zheng Xinyan membelalak takjub. Butuh beberapa saat baginya untuk mengalihkan pandangan dari giok itu dan bertanya kepada Li Yunfei dengan heran. Dari mana kau mendapatkan giok kunlun seperti ini? Bagaimana kualitas batu giok ini? Bisakah batu-batu ini digunakan untuk membuat susunan pengumpul roh? Tanya Li Yunfei sambil tersenyum. Karena giok kunlun yang ditinggalkannya memiliki kualitas terbaik. Bagaimana mungkin aku mengatakan itu jelek? Rahang Zheng Xinyan hampir jatuh ke tanah saat dia berseru dengan ekspresi aneh. Jika giok kunlun berkualitas tinggi seperti ini tidak dapat diterima, lalu giok jenis apa yang bisa diterima? Zheng Xinyan hampir gila. Dia belum pernah melihat giok kunlun dengan energi spiritual yang begitu melimpah. Tidak, ini bukan lagi sekadar giok biasa. Ini lebih seperti giok spiritual yang dijelaskan dalam kitab-kitab kuno. Zheng Xinyan memegang giok itu di tangannya, bahkan merasakan energi spiritual di dalamnya menyehatkan tubuhnya. Matanya langsung tertuju pada giok itu, dan setelah beberapa saat, dia menatap Li Yunfei saudara Li. Bolehkah aku memiliki giok spiritual ini? Menggunakannya untuk membangun susunan pengumpul roh terlalu boros. Bagaimana kalau aku pergi dan membelikanmu 2 kali lipat jumlah giok kunlun biasa? Zheng Xinyan memang kaya, tetapi dia tidak sekaya itu sampai menggunakan giok spiritual untuk membuat susunan sihir untuk bertani. Itu akan sangat boros. Dia terpikat oleh giok spiritual itu, menggenggamnya erat-erat di tangannya.
seolah takut Li Yunfei akan merebutnya. Haha, jangan berani-beraninya menggelapkan giok kelas atas milikku. Kau telah mencurahkan hatimu untuk membangun susunan pengumpul roh. Jika berhasil, giok Kunlun yang tersisa akan menjadi hadiahmu. Setelah kau membagi gioknya, beritahu aku, dan aku akan membawamu ke lapangan untuk melihatnya. Setelah Li Yunfei selesai berbicara, dia bersiap untuk pergi. Saudara Li, batu giok ini sangat penting bagi saya. Batu ini bahkan dapat meningkatkan kultivasi saya dalam formasi. Mengapa kita tidak membahas ini lebih lanjut? Zheng Xinyan merasa cemas ketika melihat Li Yunfei hendak pergi setelah mengatur barang-barang. Sambil memegang giok itu, dia berkata kepada Li Yunfei, Saudara Li, jujur saja, menggunakan giok Kunlun kelas atas terlalu boros. Bukankah giok yang digunakan di ladang pertama sama bagusnya? Saya jamin bahwa menggunakan giok biasa akan membuat lahan Anda menghasilkan panen yang melimpah. Saudara Zheng, jangan terlalu bersemangat. Apa kau tahu apa yang akan kutanam? Beraninya kau membuat janji lancang seperti itu padaku? Li Yunfei sebelumnya tidak menjelaskan semuanya dengan jelas kepada Zheng Xinyan, hanya mengatakan bahwa ia perlu membuat susunan spiritual untuk mengolah tanah dan memulai pertanian baru. Zheng Xinyan mungkin masih mengira itu hanya lahan pertanian biasa. Jadi melihat Li Yunfei menggunakan giok Kunlun yang begitu indah untuk mengumpulkan energi spiritual bagi tanaman, ia tentu saja merasa sedikit ragu. Ini adalah sebidang tanah yang saya sewa di utara desa, tempat saya berencana menanam padi spiritual. Seperti sekte-sekte besar itu, saya mulai memurnikan makanan pokok kami untuk memperpanjang umur mereka yang mengonsumsinya. Kepala desa Li telah menyusun kontrak untuk saya, dan saya akan menandatanganinya besok. Selama 50 tahun ke depan, sayalah yang akan mengolah tanah ini. Saya akan meminta Anda untuk memasang susunan pengumpul roh, menggunakan giok Kunlun kelas atas bukanlah hal yang berlebihan, bukan? Kau ingin menanam padi roh? Itu sangat merepotkan dan mahal. Kau tidak bisa hanya mengandalkan susunan pengumpul roh saja. Zheng Xinyan menatap Li Yunfei dengan heran. Dia telah melihat terlalu banyak keajaiban pada pemuda ini, tetapi ketika mendengar bahwa dia ingin menanam padi roh, Zheng Xinyan masih merasa itu tidak dapat diandalkan. Hehe, jangan khawatir, aku punya rencana brilian. Jadi, dibandingkan dengan beberapa keping giok spiritual ini, mana yang lebih penting, 60 hektar sawah spiritual yang dapat didaur ulang ini? Kau seharusnya lebih tahu daripada aku mana yang lebih penting. Setelah Li Yunfei selesai berbicara, dia menepuk bahu Zheng Xinyan lalu pergi. Zheng Xinyan memperhatikan Li Yunfei pergi, tidak yakin harus berkata apa. Kepercayaan diri Li Yunfei terlalu berlebihan. Apa yang memberinya hak untuk itu? Tiba-tiba, deskripsi tentang kultivator di dunia mitos yang pernah dibacanya dalam buku-buku kuno terlintas di benaknya. Mereka yang tidak berumur panjang akan hidup hingga 800 tahun, dan menjalani 8.000 tahun sebagai musim mereka. Idenya adalah bahwa orang yang berumur pendek biasanya hidup hingga 800 tahun, dan orang awam menganggap 8.000 tahun sebagai rentang hidup. Orang-orang zaman sekarang hanya akan menertawakan ini dan menganggapnya tidak realistis. Saat ini, sangat jarang orang hidup hingga lebih dari 90 tahun, apalagi hidup hingga beberapa ribu tahun. Apakah Anda bercanda? Namun, Zheng Xinyan kini sangat setuju dengan pernyataan ini. Dengan nasi spiritual sebagai makanan pokok mereka, bersama dengan sayuran dan buah-buahan yang diresapi energi spiritual, dan efek magis energi spiritual di udara yang mereka hirup, bahkan orang biasa yang tumbuh di lingkungan seperti itu akan memiliki potensi kultivasi tertentu. Potensi ini dengan mudah memungkinkan orang biasa yang belum pernah berkultivasi untuk hidup selama lebih dari 100 tahun. Zheng Xinyan melirik sekeliling dan tiba-tiba merasa sangat beruntung tinggal di lingkungan seperti ini. Uang sewa yang dibayarkannya saat itu sangat sepadan. Karena Li Yunfei telah mengatur semuanya, dia berhenti memikirkannya dan membawa giok itu pulang untuk mencari tahu cara memasang susunan pengumpul roh. Sebenarnya, Li Yunfei punya alasan tersendiri melakukan ini. Jika dia ingin Zheng Xinyan tinggal di desa keluarga Li untuk waktu yang lama dan bekerja dengan setia untuknya, bagaimana dia bisa memenangkan hati orang yang sudah berpengalaman seperti itu tanpa menggunakan cara khusus? Li Yunfei merasa bahwa intimidasi hari ini cukup efektif, membuat pihak lain terus menebak-nebak dan mempertahankan aura misteri, memungkinkan mereka untuk fokus pada pekerjaan mereka tanpa menyimpan motif tersembunyi. Adapun giok kelas atas, sungguh lelucon. Li Yunfei sendiri sudah hidup hemat untuk menjaga stabilitas ruang. Bagaimana mungkin dia memiliki giok spiritual tambahan? Paling-paling, dia akan diberi beberapa sisa sebagai hadiah. Keesokan paginya, Li Yunfei pergi ke kantor kepala desa Li Tianlai. Li Tianlai tidak tahu Li Yunfei akan datang hari itu, jadi dia baru tiba di kantor setelah pukul 9. Fua, apa yang membawamu kemari? Bukankah kau bilang tidak ada terburu-buru dengan sawah? Lagi pula, masih ada beberapa keluarga yang belum panen. Ketika Li Tianlai melihat Li Yunfei tiba, hatinya tiba-tiba berdebar kencang. Mungkinkah Li Yunfei telah berubah pikiran dan tidak akan mengontrak sebidang tanah di utara desa itu? Memikirkan hal ini, Li Tianlai tiba-tiba menjadi gugup dan dengan cepat berkata kepada Li Yunfei, sebenarnya,
Kontraknya sudah ditulis untukmu. Aku berencana agar kau datang dan menandatanganinya beberapa hari lagi, tetapi aku tidak menyangka kau akan datang sendiri hari ini. Setelah mengatakan itu, Li Tianlai berdiri di samping, menghentakkan kakinya dengan cemas untuk menenangkan diri. Melihat Li Tianlai gelisah, Li Yunfei tahu apa yang dikhawatirkannya. Dia tersenyum dan berkata kepadanya, "Paman, aku mungkin harus pergi ke pegunungan dalam beberapa hari dan mungkin tidak akan kembali selama sekitar 1 bulan. Jadi aku ingin menyelesaikan beberapa hal sebelum pergi. Jadi bisakah kita menandatangani kontrak pagi ini? Aku masih perlu meminta seseorang untuk merapikan lahan, kau tahu, itu merepotkan." "Oh, begitu." Li Tianlai menghela napas lega. Selama Li Yunfei tidak mundur, semuanya baik-baik saja. Ia segera berkata kepadanya, "Baiklah, tunggu di kantor sebentar, aku akan segera mengambil kontraknya." Li Yunfei duduk kembali di kantor Li Tianlai. Kurang dari 10 menit kemudian, Li Tianlai bergegas kembali sambil memegang sebuah kontrak di tangannya. Dia menyerahkannya kepada Li Yunfei dan berkata, "Fua, lihat kontrak ini. Apakah sudah sesuai? Jika tidak, kita akan merevisinya." Li Yunfei melirik kontrak itu. Sangat sederhana, hanya selembar kertas. Dibandingkan dengan kontrak di luar sana yang seringkali lebih dari 10 halaman, ini adalah salah satu kontrak paling sederhana. Pernyataan di atas sangat sederhana. Pernyataan tersebut hanya menunjukkan pihak-pihak yang terlibat, harga tanah yang disewa oleh Li Yunfei, jumlah tahun sewa, dan tempat untuk tanda tangan dan stempel. Tidak ada syarat atau ketentuan lain. Li Yunfei dapat langsung mengetahui bahwa kontrak itu baru saja dicetak. Mungkin kontrak itu belum disiapkan sebelum Li Tianlai tiba, dan mereka buru-buru mencetaknya karena melihat Li Yunfei sangat membutuhkannya. Namun, baik Li Yunfei maupun Li Tianlai tidak khawatir bahwa yang lain akan mengingkari janji mereka. Pertama, mereka berdua berasal dari desa keluarga Li dan akan sering bertemu. Jika seseorang mengingkari janji karena sebuah kontrak, orang itu tidak akan tinggal di desa keluarga Li. Kontrak tersebut menyatakan bahwa harga sewa untuk 1 MU sawah adalah 800 yuan, yang merupakan harga yang wajar, jauh lebih tinggi dari harga pasar, dan setidaknya seharusnya memuaskan penduduk desa. Kontrak tersebut menyatakan bahwa sewa 10 tahun pertama harus dibayar di muka, dengan pembayaran selanjutnya bergantung pada fluktuasi pasar. Li Yunfei menganggap kontrak itu masuk akal, dan dia tidak pelit kepada penduduk desa. Berkata, "Baiklah, mari kita tanda tangani kontrak sesuai dengan ini. Beritahu saya nomor rekening komite desa, dan saya akan mentransfer uangnya melalui telepon seluler." "Kenapa terburu-buru? Apa kau pikir aku khawatir kau, seorang yang boros, akan gagal membayar utangmu?" Li Tianlai bercanda sejenak, tetapi dengan cepat memberikan nomor rekeningnya kepada Li Yunfei. Setelah menandatangani kontrak dan melakukan pembayaran, Li Yunfei buru-buru kembali ke pertanian, menemukan Zheng Xinyan, dan membawanya ke sawah yang telah disewanya, membiarkannya mengamati medan. Sawah ini cukup bagus, sedikit kurang tandus daripada yang dekat desa, tetapi datar dan seluruh sawah terhubung, sehingga memudahkan Zheng Xinyan untuk memasang susunan pengumpul roh. Setelah merenungkan tindakannya kemarin, Zheng Xinyan tidak lagi begitu rakus akan giok spiritual. Sebaliknya, ia dipenuhi harapan dan antisipasi akan padi yang ingin ditanam Li Yunfei. Ia ingin melihat bagaimana ladang biasa, yang ditingkatkan oleh susunan pengumpul roh, dapat diubah menjadi ladang spiritual dan bagaimana padi spiritual dapat ditanam. Ia bertanya-tanya kapan ia memperoleh kemampuan untuk mengubah batu menjadi emas. Sawah ini datar dan terhubung, sehingga memudahkan untuk membangun susunan pengumpul energi spiritual. Namun, areanya terlalu luas, dan tidak mungkin menyerap energi spiritual dari tempat lain. Kita hanya bisa bertindak hati-hati dan secara paksa mengekstrak energi spiritual dari alam, tetapi jangan terlalu berharap pada konsentrasi energi spiritual. Zheng Xinyan mengetahui kemampuannya sendiri dan menjelaskan situasi tersebut dengan jujur sebelumnya. "Aku juga bukan orang luar. Aku mengerti situasi dan alasan yang kau bicarakan. Aku tidak akan mengkritik atau memiliki harapan yang tidak realistis. Roma tidak dibangun dalam sehari. Aku memiliki kesabaran, dan kau seharusnya percaya pada dirimu sendiri. Keajaiban bisa terjadi, seperti pertanian pertamaku," kata Li Yunfei dengan senyum misterius. "Baiklah, meskipun aku kurang percaya diri, aku percaya padamu. Aku selalu merasa kau maha kuasa. Tapi aku punya satu pertanyaan lagi. Kau sedang membangun susunan pengumpul roh di sini untuk membuka pertanian baru. Siapa yang akan kau tugaskan untuk menjaganya?" Zheng Xinyan mengajukan pertanyaan penting kepada Li Yunfei. Orang biasa tidak akan bisa menemukan susunan pengumpul roh, tetapi begitu para kultivator datang ke sini, mereka akan merasakan energi spiritual yang abnormal. Jika ada orang yang gegabah datang, mereka mungkin akan merusak fondasi susunan tersebut. Jika susunan pengumpul roh hancur, bukankah seluruh hasil panen padimu akan sia-sia? Li Yunfei tidak mengkhawatirkan masalah ini. Susunan pengumpul roh hanyalah kedok, kuncinya adalah mata air roh spasial. Selama padi roh tidak rusak, tidak akan ada masalah.
Namun, Li Yunfei tidak berniat memberitahu Zheng Xinyan atau siapapun tentang hal ini. Dia hanya berkata kepadanya secara misterius, "Ini adalah ladang keduaku, dan ini sangat penting. Aku berencana mencari seseorang untuk mengawasinya dan merawat sawah-sawah ini. Mencari seseorang untuk menjaganya? Kau tidak bisa menemukan orang biasa. Jika mereka tidak mengerti dan merusak padi spiritual, maka akan menjadi bencana." Zheng Xinyan segera mengangkat masalah ini ketika mendengar Li Yunfei mengatakan bahwa dia ingin mencari seseorang untuk menjaga sawah. "Bagaimana mungkin aku mempekerjakan orang biasa?" Li Yunfei menggelengkan kepalanya, lalu berkata kepada Zheng Xinyan, "Saudara Zheng, bagaimana menurutmu jika aku memintamu untuk melihat-lihat pertanian ini?" Mendengar perkataan Li Yunfei, Zheng Xinyan hampir tersedak air liurnya. Menatapnya dengan mata lebar tak percaya apa. "Kau ingin aku membantumu mengurus pertanian?" Menghadapi pertanyaan, Li Yunfei menyadari bahwa kultivasi spiritual membutuhkan latihan harian. Jadi bagaimana mungkin dia mengurus pertanian untuknya? Memikirkan hal itu, Li Yunfei dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata kepada Zheng Xinyan, "Saudara Zheng, jangan marah. Aku hanya bercanda denganmu. Kamu masih perlu berlatih. Bagaimana mungkin kamu punya waktu untuk membantuku mengurus ladang?" "Haha, siapa bilang aku marah? Kau benar-benar memintaku untuk mengurus pertanianmu?" Zheng Xinyan menunjuk hidungnya, keterkejutannya berubah menjadi kegembiraan. "Kau datang ke orang yang tepat dengan memintaku mengurus pertanianmu. Aku yang memasang susunan pengumpul roh. Jika kita bisa menanam padi roh, aku perlu mengamati pola pertumbuhannya dan efek susunan tersebut pada tanaman. Selain itu, padi roh sulit dikelola, jauh lebih sulit daripada menanam sayuran, dan hama sering muncul. Aku pernah menanam sepetak kecil padi roh di sekte Mingtang, jadi aku punya pengalaman. Asalkan kau membayarku sedikit ramuan roh dan Gio Kunlun, tidak akan ada masalah." Melihat mata Zheng Xinyan berbinar, wajahnya penuh kegembiraan, dan ekspresinya yang menunjukkan bahwa itu pasti miliknya, Li Yunfei merasa telah melakukan kesalahan. Hanya orang bodoh yang akan menolak membiarkan Li Yunfei menjaga pertanian. Zheng Xinyan percaya bahwa jika ada ramuan spiritual dan Gio Kunlun kelas atas, bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga Chu Yingtai dan Bu Zaoji akan setuju. Dan bahkan lelaki tua Gong Xinghe akan mengesampingkan kesombongannya dan membiarkan Li Yunfei menjaga pertanian selama beberapa hari. Jika ladang kedua mirip dengan yang pertama, dengan energi spiritual yang melimpah, mengizinkan Li Yunfei untuk mengurus ladang tersebut tidak akan mengganggu kultivasinya. Dan dia juga bisa mendapatkan pasokan ramuan spiritual yang stabil. Memang, tidak ada yang akan menolak. Melihat tatapan penuh harap Zheng Xinyan, Li Yunfei hanya terkekeh, yang dianggap sebagai persetujuan atas permintaannya. "Saudara Zheng, jangan terburu-buru. Alasan utama aku menyuruhmu memasang susunan pengumpul roh adalah untuk mengubah energi spiritual di sekitar tanah terlebih dahulu, membuatnya lebih subur. Masih banyak yang harus dilakukan jika kita ingin mengubah lahan sewaan itu menjadi lahan pertanian. Misalnya, bangunan luar bahkan belum mulai dibangun. Kurasa baru tahun depan kita bisa menyelesaikan semuanya. Mari kita pelan-pelan saja." Li Yunfei mengingatkan Zheng Xinyan yang bersemangat. "Meskipun lebih cepat dari jadwal, kita perlu mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk menghindari masalah di masa depan." Zheng Xinyan sangat tidak puas dengan sikap acuh tak acuh Li Yunfei dan mengingatkannya. "Lagi pula, kita hanya bisa menanam padi satu musim di sini. Kamu tidak bisa membiarkan sawah kosong dan ditumbuhi gulma sepanjang waktu, kan? Menanam satu jenis sayuran dalam waktu singkat seharusnya tidak terlalu merepotkan, kan?" Dia menyebutkan banyak hal kepada Li Yunfei, membuat kepalanya pusing. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, Kakak Zheng, aku terkesan. Kau adalah petani tersembunyi yang sebenarnya. Koki tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Aku tidak akan mengelola pertanian ini lagi. Kau urus saja dan aku bisa menanam padi nanti. Lakukan apapun yang kau mau. Aku harus pergi sekarang. Hubungi aku jika kau butuh sesuatu. Oh ya, aku ada permintaan lain nanti. Zheng Xinyan tiba-tiba menyadari bahwa dia memiliki banyak musuh. Dan jika dia sendirian di luar, dia khawatir akan diburu oleh mereka. Bisakah Gu Zaoji menemaniku dalam tugas jaga? Aku punya banyak musuh dan aku khawatir diburu oleh mereka. Bagaimana kalau kita saling menjaga? Li Yunfei berpikir sejenak dan berkata, saya setuju dengan ini, tetapi apakah Anda sudah membicarakannya dengan Gu Zaoji? Akan lebih tepat jika kau yang memintanya untukku. Dengan ramuan itu sebagai imbalan, dia tidak akan menolak, kata Zheng Xinyan sambil tersenyum. Setelah mendengarkan, Li Yunfei mengangguk setuju. Ketika Zheng Xinyan melihat bahwa Li Yunfei telah menyetujui permintaannya, dia langsung tersenyum gembira dan menepuk dadanya, berjanji bahwa dia pasti akan mengelola sawah dengan baik. Li Yunfei tidak banyak bicara kepada Zheng Xinyan, karena percaya bahwa Zheng Xinyan akan menangani masalah itu dengan baik. Karena mereka akan memasuki pegunungan, Li Yunfei berencana untuk makan siang di rumah Yujun di kota kabupaten dan membeli beberapa perbekalan untuk perjalanan di sore hari. Ketika Li Yunfei kembali ke rumah, ia berencana mengajak Yang Yunu ke kota kabupaten untuk makan malam.
Tetapi ketika sampai di rumah, Chen Xiuzi sudah ada di sana sambil menggendong Keluoyi. Bu, ibu juga di rumah? Aku berencana mengajak Yunu ke kota kabupaten untuk makan malam. Kalau ibu di rumah, aku tidak akan mengajak Yunu. Li Yunfei tahu bahwa Yang Yunu akan segera melahirkan dan telah menjadi ibu suri keluarga. Chen Xiuzi juga melakukan yang terbaik untuk merawat Yang Yunu, mengobrol dengannya dan membuatnya bahagia. Kenapa kau tidak di rumah mengurus istri dan anakmu? Apa yang kau lakukan di kota kabupaten? Perut Yunu sudah sangat besar sekarang. Apakah kau tidak merasa kasihan padanya? Tidak bisakah kau tinggal di rumah saja? Chen Xiuzi melirik Li Yunfei dengan tidak puas, takut ia akan membuat Yang Yunu marah. Bu, Fua telah menyewa beberapa sawah di utara desa dan berencana membuka pertanian lain. Bukankah dia pergi ke kepala desa untuk menandatangani kontrak pagi ini? Dia mungkin harus pergi ke kota kabupaten untuk urusan bisnis siang ini, jadi kita akan mentraktirnya makan siang. Yang Yunu dengan cepat menjelaskan kepada Chen Xiuzi untuk menenangkan pikirannya. HMPH. Fua, kau beruntung menikahi istri yang begitu perhatian seperti Yunu, kalau tidak kau akan mendapat masalah besar. Chen Xiuzi memutar matanya ke arah Li Yunfei, lalu tiba-tiba teringat sesuatu dan menatap Li Yunfei dengan curiga. Bertanya, apakah kau akan menyewa sawah tandus di utara desa itu? Li Yunfei mengangguk. Chen Xiuzi tinggal di desa dan mengetahui situasi lahan di sana. Lahan di utara desa telah menjadi perhatian utama desa. Mereka membicarakan lahan di utara desa sepanjang hari. Mereka tidak menyangka bahwa Li Yunfei telah menyewa lahan tersebut. Chen Xiuzi pernah melihat lahan itu sebelumnya. Apa yang bisa ditanam di sana? Itu hanyalah hamparan tanah kosong. Padi yang ditanam di sana hampir tidak akan menutupi biayanya. Namun kemudian Chen Xiuzi memikirkannya lagi dan menyadari bahwa sekarang Fua memiliki uang. Membantu penduduk desa menyelesaikan beberapa masalah bukanlah hal yang besar. Itu hanyalah sebuah kontribusi kepada penduduk desa. Maka Chen Xiuzi berkata kepada Li Yunfei, Fua, anggaplah uang yang kau peroleh ini sebagai sumbangan untuk penduduk desa. Karena kau sudah menyewanya, jangan menyerah di tengah jalan. Tidak apa-apa jika sedikit rugi. Mendengar perkataan Chen Xiuzi, Li Yunfei terdiam. Bu, apakah ibu benar-benar berpikir anak ibu boros? Apa gunanya membeli tanah jika saya tidak menghasilkan uang? Saya sudah banyak menyumbang ke desa setiap tahun untuk amal. Tanah itu bahkan tidak cukup untuk menutupi biaya benih padi. Lalu apa gunanya? Apa kau pikir aku tidak tahu? Chen Xiuzi tersenyum pada Yang Yunu, menyentuh perutnya dan berkata, anggap saja itu sebagai upaya mengumpulkan keberuntungan untuk si kecil yang belum lahir ini. Tak berdaya, Li Yunfei tidak menjelaskan kepada Chen Xiuzi. Dia tersenyum pada Yang Yunu dan berkata kepadanya, istriku, aku akan pergi sekarang. Hubungi aku jika kau butuh sesuatu. Yang Yunu mengangguk, dan Li Yunfei mengambil kunci mobil lalu keluar. Begitu melangkah keluar dari gerbang pertanian, dia berpapasan dengan Li Tianlai, yang sedang dalam perjalanan pulang. Mobil BMW milik Li Yunfei adalah satu-satunya di desa itu, dan siapapun yang melihatnya akan langsung mengenalinya. Dia membuka pintu mobil dan memanggil Li Tianlai. Paman, pulanglah untuk makan malam. Ya, Fua, apakah kau akan pergi urusan bisnis? Tanya Li Tianlai. Bukan apa-apa, aku hanya perlu pergi ke kota kabupaten untuk membeli beberapa barang. Paman, ikut aku ke kota kabupaten. Paman sudah banyak membantuku kali ini, aku akan mentraktir Paman makan. Li Yunfei tersenyum dan membuka pintu mobil, memberi syarat agar Li Tianlai masuk. Paman, masuklah. Ini terlalu merepotkan. Li Tianlai ragu sejenak, tetapi dia tidak bisa menolak ajakan itu dan masuk ke dalam mobil untuk diantar ke kota kabupaten. Li Tianlai, yang pertama kali naik mobil sebagus itu, tampak sedikit gelisah. Ia meletakkan tangannya di celana dan berkata kepada Li Yunfei, Fua, kita cari tempat makan di mana saja. Aku tidak akan pergi ke tempat mewah. Paman, jangan khawatir. Apakah Paman kenal Yu Jun, yang sering datang ke desa kita untuk memancing? Keluarganya memiliki restoran. Kita bisa makan di sana. Li Yunfei tersenyum, memberi syarat agar Li Tianlai bisa tenang dan ikut dengannya. Ketika Li Tianlai mendengar Li Yunfei mengatakan ini, dia ingat bahwa memang ada orang seperti itu. Pemuda itu tampak cukup kuat, baru-baru ini berat badannya bertambah, dan sangat terus terang dalam ucapan dan tindakannya. Jika dia pergi ke rumah Yu Jun untuk makan, Li Tianlai akan merasa lebih ringan. Di desa, Yu Jun pernah mengobrol dengannya dan memiliki kesan yang baik tentangnya. Li Tianlai akhirnya merasa sedikit lega. Duduk di dalam mobil, dia melihat ke kiri dan ke kanan, dengan saksama memeriksa mobil mewah seharga jutaan dolar itu. Li Yunfei tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ketika mereka hampir sampai di kota kabupaten, dia menghubungi nomor Yu Jun. Saudara Li, ada apa kau meneleponku? Mau ku panggil ke rumahmu untuk mengambil ikan? Begitu Li Yunfei menekan nomornya, Yu Jun langsung menjawab. Suaranya tetap riang seperti biasanya. Mendengar itu, Li Yunfei tersenyum dan berkata kepada Yu Jun, apa? Tidak ada hal lain yang kau inginkan selain datang ke rumahku untuk mengambil ikan?
Apakah kau akan menerimaku jika aku makan di restoranmu? Kau mau makan malam di rumahku? Selamat datang, selamat datang. Aku akan sangat senang menyambutmu. Begitu Yujun mendengar Li Yunfei akan datang, dia segera berkata kepadanya, "Kau di mana sekarang? Mau ku jemput? Anda tidak perlu menjemput saya. Cukup siapkan hidangan khas saya dan kepala desa," kata Li Yunfei. Yujun, seorang pria cerdik yang telah naik pangkat, memahami semuanya setelah mendengar kata-kata Li Yunfei. Dia segera meyakinkannya, "Saudara Li, jangan khawatir. Kehadiranmu di pesta Raja Ikan Sichuanku adalah suatu kehormatan besar bagiku. Yujun, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Aku sudah berbicara dengan kepala desa di desa, tetapi kami belum minum dengan layak. Kali ini, kita harus minum sepuasnya." Li Yunfei bertukar beberapa basa-basi lagi dengan Yujun, menutup telepon, lalu mengobrol dengan Li Tianlai yang duduk di dalam mobil. Tak lama kemudian, keduanya tiba di restoran Chuan Fu Fish King milik Yujun, di mana Yujun sudah menunggu Li Yunfei di depan restoran. Chuan Fu Fish King, Fua, bukankah ini terlalu mewah? Li Tianlai sudah lama mendengar tentang ketenaran Chuan Fu Fish King, tetapi dia belum pernah makan di tempat seperti itu sebelumnya. Ketika dia melihat Li Yunfei mengundangnya makan di sini, dia tentu saja menggelengkan kepalanya dan menolak. "Fua, aku tidak bisa makan di tempat seperti ini. Harganya terlalu mahal. Hidangan Raja Ikan ala Sichuan sangat langka dan sangat dicari." Li Yunfei, sambil menarik Li Tianlai, berkata sambil tersenyum, "Paman, semua makanan khas di sini terbuat dari ikan hasil tangkapan dari tambak ikan saya. Sekalipun mahal, seberapa mahalnya lagi? Lagi pula, mengingat hubungan saya dengan Yujun, apakah dia benar-benar akan membebankan biaya kepada saya?" Tidak peduli bagaimana Li Yunfei mencoba membujuknya, Li Tianlai menolak untuk masuk. Pada saat ini, Yujun berjalan mendekat, tersenyum, dan meraih tangan Li Tianlai, sambil berkata, "Kepala Desa Li, saya bos di sini. Jika Anda mengatakan langsung kepada saya bahwa makanan di sini terlalu mahal, bukankah itu sama saja dengan menampar muka saya?" Setelah mengobrol dan tertawa sebentar, Li Tianlai akhirnya masuk ke dalam setelah diundang dengan hangat oleh Li Yunfei dan Yujun, dan setelah mereka meyakinkannya bahwa tidak akan ada hidangan mahal yang disajikan. Tepat setelah Li Yunfei, Yujun, dan Li Tianlai masuk ke dalam, di pintu masuk restoran Raja Ikan Sichuan, di dalam sebuah van Mercedes-Benz, Chai Ziping, Chai Zijing, dan beberapa ahli keluarga Chai lainnya menatap Li Yunfei dengan ekspresi tidak ramah. "Apakah itu Li Yunfei?" Chai Zijing melirik Chai Ziping di sampingnya dan bertanya. "Benar, dia Li Yunfei." Wajah Chai Ziping dipenuhi kebencian saat melihat Li Yunfei. Dia baru mengalihkan pandangannya ketika Li Yunfei masuk ke restoran Chuan Fu Fish King. "Saudaraku, dunia ini memang sempit. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya saat makan di luar. Kudengar hidangan andalan di restoran Raja Ikan Sichuan ini semuanya dibuat dengan ikan dari tambak ikan Li Yunfei. Jadi tidak mengherankan jika dia datang ke sini untuk makan." Namun, Chai Zijing tampak sangat tenang, tersenyum sambil menundukkan kepala, seolah sedang berpikir keras. "Saudaraku, karena kita bertemu Li Yunfei di luar, haruskah kita membalasnya dan menunjukkan betapa kuatnya kita? Itu akan menjadi cara untuk mendapatkan kembali minatnya." Chai Ziping menatap saudara keduanya, Chai Zijing, matanya berbinar penuh harapan. Chai Zijing juga bukan orang yang mudah ditaklukkan. Dia mengangguk dan tersenyum. "Direktur tahu hanya mengatakan kita tidak boleh membalas dendam terhadap Li Yunfei. Tetapi dia tidak mengatakan kita tidak boleh berlatih tanding satu sama lain, kan?" Chai Zijing menerima pemberitahuan dari Tau Datan bahwa mereka akan memasuki pegunungan dalam 3 hari. Jadi mereka perlu tiba di kota Qinglong lebih awal untuk membiasakan diri dengan lingkungan pegunungan. Chai Zijing mencemooh hal ini. Dia dibesarkan di Gunung Longhu, dan dia sama sekali tidak peduli dengan Li Jiashai, rangkaian pegunungan yang sama sekali tidak dikenalinya. Jadi Chai Zijing berjalan sangat lambat. Saat itu tengah hari, dan mereka berencana untuk makan siang, mencari tempat beristirahat, lalu bertemu di dekat desa keluarga Li. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Li Yunfei juga akan makan di restoran Raja Ikan Chuan Fu sungguh dunia yang kecil. Setelah Li Yunfei masuk, Chai Zijing, Chai Ziping, dan kelompok mereka yang berempat keluar dari mobil dan juga memasuki restoran Chuan Fu Fish King. Sebagai jimat keberuntungan Raja Ikan di Sichuan, Li Yunfei tentu saja diperlakukan dengan sangat hormat oleh Yujun. Namun, alih-alih membawa Li Yunfei ke ruangan pribadi, Yujun membawanya ke area kantor di lantai 3 untuk menjamu Li Yunfei dan rombongannya. Yang mengejutkannya, ayah Yujun, Yu Weiguo, juga ada di sana. Li Yunfei segera melangkah maju untuk menyapa lelaki tua itu. Li Yunfei pernah bertemu lelaki tua itu sekali sebelumnya ketika ia makan di restoran Chuan Fu Yuang, dan lelaki tua itu memperlakukannya dengan sangat baik, sehingga Li Yunfei sangat menghormati lelaki tua itu. Yu Weiguo menggenggam tangan Li Yunfei dan berkata, "Aku sangat senang Yujun bilang kau akan datang makan. Itu artinya kau masih menghargai masakanku. Ini pasti kepala desamu, Li. Selamat datang.
Hari ini aku akan memasak beberapa hidangan untuk dicicipi semua orang. Paman Yu, Anda terlalu rendah hati. Masakan yang Anda buat benar-benar lezat, kata Li Yunfei, lalu memperkenalkan Li Tianlai. Yu Weiguo sangat antusias. Dia mengulurkan tangan dan menjabat tangan Li Tianlai, sambil berkata, aku beberapa tahun lebih tua darimu, jadi aku akan memanggilmu Kakak Li. Mari kita minum-minum siang ini, lalu aku akan meminta Yunfei mengantarmu pulang. Aku punya beberapa botol anggur tua yang sudah kusimpan selama bertahun-tahun. Mari kita keluarkan dan cicipi hari ini. Li Tianlai adalah orang yang lugas dan santai. Setelah terbiasa beberapa saat, dia berhenti bersikap pendiam, mengangguk dan bercanda beberapa kali, lalu setuju. Ayah, jangan pamer. Kalau kita bicara soal anggur yang enak, Wu Liangxiao dari desa Li Yunfei adalah yang terbaik. Aku masih menikmati rasa dan aromanya. Yu Jun, yang juga seorang penikmat anggur, langsung membantah setelah mendengar kesombongan ayahnya. Ayah sudah mencoba anggur tua dari Li Jiasai, kan? Bisakah anggur komersial ayah dibandingkan dengan Wu Liangxiao? Dasar bocah nakal, apa kau meremehkan anggur ayahmu? Siapa yang selalu mencuri anggurku? Yu Weiguo menatap tajam Yu Jun dan mengumpatnya beberapa kali sebelum akhirnya diam. Li Tianlai dan Yu Weiguo duduk di kursi utama, sementara Li Yunfei dan Yu Jun, dua anggota termuda, duduk di kursi sebelahnya. Karena Li Yunfei harus mengemudi sore itu, dia tidak akan minum. Lebih baik berhati-hati daripada menyesal. Jika dia tertangkap polisi lalu lintas, mereka harus mencari seseorang, dan keselamatannya akan menjadi perhatian utama. Yu Jun dan yang lainnya memahami hal ini, jadi mereka tidak memaksa Li Yunfei untuk minum. Li Tianlai memiliki toleransi alkohol yang tinggi, dan Yu Weiguo serta Yu Jun juga merupakan peminum berat, sehingga mereka menenggak 3 gelas sekaligus di awal tanpa ragu-ragu. Keempatnya sedang menikmati makan dan minuman mereka ketika manajer restoran Chuan Fu Fish King masuk dan membisikkan sesuatu di telinga Yu Jun. Yu Jun melirik Li Yunfei. Li Yunfei, dengan telinganya yang tajam, tersenyum kecut dan berkata, ada apa? Bahkan makan dengan tenang pun tidak bisa dinikmati di sini. Manajer lobi saya baru saja mengatakan bahwa seseorang datang bersama Anda dan ingin bertemu Anda. Yu Jun berpikir sejenak dan bertanya. Tidak, kan? Li Yunfei berpikir dengan saksama. Saat dia datang, hanya dia dan Li Tianlai yang ada di sana. Dia tidak bertemu kenalan manapun di jalan. Melihat Li Yunfei menggelengkan kepalanya, Yu Jun mengerti bahwa seseorang telah datang untuk membuat masalah. Li Yunfei juga menyadari sepenuhnya bahwa orang-orang yang datang adalah musuh, bukan teman. Jika tidak, mereka pasti akan memberitahunya atau menghubunginya langsung sebelum tiba. Tetapi mereka tidak melakukannya. Ada dua tetua yang masih makan, dan Yu Jun tidak ingin mengganggu kesenangan mereka. Dia berdiri dan berkata kepada mereka, kalian berdua bisa melanjutkan minum di sini. Yunfei dan aku akan pergi keluar untuk bertemu beberapa teman. Li Yunfei tersenyum dan mengangguk. Ya, dia memang perlu mengenal pendatang baru itu dan melihat siapa yang berani membuatnya kesulitan. Li Yunfei dan Yu Jun keluar dari ruangan. Yu Jun pernah menjadi tentara dan tidak takut masalah, dan Li Yunfei bahkan lebih tidak takut. Keduanya mengobrol dan tertawa, tidak menganggap serius potensi masalah yang mungkin terjadi. Ketika mereka sampai di lobi di lantai bawah, Li Yunfei segera menyadari bahwa orang-orang di sana berbeda dari orang biasa. Bukan hanya karena ada pelayan yang berjaga, tetapi yang lebih penting, pakaian dan tingkah laku mereka tidak seperti orang biasa. Li Yunfei merasakan aura kultivator yang terpancar dari mereka. Dia mengamati mereka dengan saksama, dan salah satu dari mereka tampak familiar. Bukankah itu Cai Ziping, orang yang pernah datang ke desa untuk membuat masalah sebelumnya? Saat itu, dia telah membuat tetua keluarga Cai menghilang, dan keluarga Cai terlalu takut untuk mengeluarkan suara. Beraninya mereka kembali untuk membuat masalah sekarang? Apa, Kakak Li, kau kenal orang-orang ini? Yu Jun melirik Li Yunfei dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak hanya mengenal mereka, tetapi aku juga memiliki kesan yang cukup dalam tentang mereka. Orang-orang ini datang khusus untuk mencariku. Li Yunfei mencibir. Mereka yang datang dengan niat jahat tidak datang dengan niat baik. Tetapi apakah mereka berpikir bahwa memiliki pembantu akan memungkinkan mereka untuk bersikap angkuh di depannya? Oh, kalau begitu aku ingin melihat siapa yang berani macam-macam dengan kami, saudara-saudara, di wilayah kami. Yu Jun memiliki hubungan yang rumit dengan Li Yunfei. Dia tidak suka membuat masalah, juga tidak takut akan hal itu. Dia juga memahami betapa kuatnya latar belakang Li Yunfei, jadi dia mengikutinya. Cai Zijing dan Cai Ziping, bersama beberapa orang lainnya, tiba di restoran Chuan Fu Fish King dengan maksud untuk makan. Namun, setelah bertemu Li Yunfei, mereka memutuskan untuk tidak makan di sana dan berencana untuk membuat masalah. Mereka mencoba mencari Li Yunfei tetapi diberitahu bahwa dia tidak ada di ruang pribadi, dan mereka juga tidak dapat menemukannya di aula utama. Cai Ziping tidak cukup bodoh untuk memaksa masuk dan menggeledah tempat itu. Dia hanya memanggil seorang pelayan, mengatakan bahwa dia adalah teman Li Yunfei, dan meminta Li Yunfei untuk datang mencarinya.
Cai Ziping dan rombongannya duduk di aula tanpa mengganggu pengunjung lain. Jadi ketika Li Yunfei mendekati mereka, dia cukup sopan tuan-tuan. Apakah ada yang Anda butuhkan dari saya? Tidak bisakah aku menyusulmu jika tidak ada yang salah? Mata Cai Ziping menyala penuh amarah saat melihat Li Yunfei. Dia berkata dengan nada sinis, Tuan Li, apakah Anda masih ingat saya? Bagaimana mungkin aku tidak ingat? Tuan muda ketiga Cai yang gagah dan menawan, yang pernah dengan murah hati menghadiahkanku seekor kuda betina, yang sekarang sedang hamil besar. Li Yunfei tidak terburu-buru. Lalu bagaimana jika mereka bermusuhan? Itu tidak akan merugikanku. Aku bukan orang yang bisa diremehkan. Kilatan amarah melintas di mata Cai Ziping saat dia membentak Li Yunfei, berhenti bicara omong kosong. Aku bertanya padamu, kemana tetua keluarga Cai-ku pergi? Apakah kakekmu membunuhnya? Tuan muda Cai, Anda butuh bukti untuk mendukung ucapan Anda. Anda membuat tuduhan tanpa dasar. Meskipun kita hanya kenalan, saya tetap akan menampar Anda untuk menyadarkan Anda. Li Yunfei berkata dengan tenang, sama sekali tidak khawatir dengan pertanyaan Cai Ziping. Cai Ziping ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi dihentikan oleh Cai Zijing. Melihat kakak keduanya telah menghentikannya, dia tidak berani mengatakan apapun lagi dan menutup mulutnya dengan kesal. Kau Li Yunfei? Cai Zijing menatap Li Yunfei dengan geli, aura kuatnya langsung menyelimuti pria itu. Kemudian, dia menatapnya dengan tajam dan mendesis, kau berani menyentuh seseorang dari keluarga Cai-ku? Siapa yang memberimu keberanian itu? Jangan coba menakutiku dengan omong kosongmu. Selain itu, hilangkan aura dan tekanan spiritualmu. Itu sama sekali tidak berpengaruh padaku. Jika itu merusak fasilitas restoran, kau bisa membayar 10.000 kali lipat, tapi itu tidak akan cukup. Aura Li Yunfei sama sekali tidak kalah dengan Cai Zijing. Sebaliknya, dia bahkan lebih tenang. Cai Zijing mengerutkan kening. Dia merasa agak tidak nyaman karena menimbulkan masalah bagi Li Yunfei hari ini. Karena dia tampaknya tidak memahami kekuatan Li Yunfei dengan jelas. Terlebih lagi, Cai Zijing menemukan bahwa kultivasi tingkat keduanya sama sekali tidak berpengaruh pada Li Yunfei. Cai Zijing sangat terkejut. Mungkinkah kultivasi Li Yunfei juga berada di alam kedua? Atau bahkan di atasnya? Bagaimana mungkin? Cai Zijing melirik kedua kultivator keluarga Cai di belakangnya. Para ahli yang mereka latih berada di tahap awal alam kedua. Pada tahap ini, mereka hampir tidak dapat meningkatkan kultivasi mereka dan hanya bisa keluar untuk berlatih. Cai Zijing ingin bertanya kepada mereka apakah mereka telah melihat kekuatan sejati Li Yunfei, tetapi mereka hanya menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka juga tidak bisa. Cai Zijing menghela napas tak berdaya dan memalingkan muka. Dia tidak berani bertindak gegabah sekarang karena dia tidak bisa melihat tingkat kultivasi Li Yunfei. Namun ancaman verbal tidak berhenti Li Yunfei. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau memiliki kakek yang berada di alam ketiga sebagai pendukungmu, kau berani menentang keluarga Cai. Biar kukatakan, dibandingkan dengan sekte-sekte kuno itu, kau masih jauh tertinggal. Oh, benarkah? Kalau begitu, katakan padaku, berapa banyak kultivator di keluarga Cai Mu yang berada di alam ketiga? Jika kalian punya lebih dari 2, aku akan segera menundukkan kepala dan mengakui kesalahanku. Jika kalian tidak punya satu pun, pergilah dari sini dan jangan menghalangi jalanku. Soal kekuatan, aku sangat percaya diri. Nak, jangan terlalu sombong. Sebelum Cai Zijing sempat bergerak, Cai Zijing sudah tidak tahan lagi. Dia melangkah maju, meraih pakaian Li Yunfei, dan ingin memberinya pelajaran. Hati-hati saat menutup resleting. Yunfei, hati-hati. Suara Cai Zijing dan Yu Jun terdengar bersamaan. Yu Jun khawatir Li Yunfei akan terluka, karena ia tahu bahwa pendatang baru itu bukanlah orang biasa. Ia ingin maju untuk membantu, tetapi tiba-tiba terhenti. Pihak lain tampak sangat kuat, dan mereka berbicara dalam bahasa dunia bela diri. Tetapi mengapa mereka juga menyuruh anak buah mereka untuk berhati-hati? Mungkinkah Li Yunfei melukai mereka? Itu benar. Cai Zijing memang khawatir Li Yunfei akan melukai adik ketiganya. Dia belum pernah mendengar tentang kemampuan Li Yunfei sebelumnya. Tetapi setelah mengujinya barusan, dia merasa bahwa Li Yunfei bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Benar saja, tepat saat telapak tangan Cai Ziping menyentuh ujung bajunya, tangan Li Yunfei melesat seperti kilat, meraih lengan Cai Ziping dalam satu gerakan cepat. Sebelum Cai Ziping sempat bereaksi, dia dilempar ke atas bahu dengan teknik bergulat dan dibanting keras ke lantai dengan bunyi gedebuk. Lemparan di atas bahu yang indah. Yu Jun memuji gerakan Li Yunfei, matanya dipenuhi kegembiraan. Dia tidak menyangka Li Yunfei begitu terampil. Lemparan di atas bahu ini sama sempurnanya dengan demonstrasi instruktur. Sungguh memuaskan. Cai Ziping tergeletak di tanah, mengerang kesakitan, dan tidak bangun untuk waktu yang lama. Itu terlalu memalukan. Seorang master bela diri generasi baru seperti dirinya telah dikalahkan oleh teknik bergulat biasa. Jika berita ini tersebar, dia akan menjadi bahan tertawaan. Tapi mengapa teknik bergulat biasa itu begitu cepat? Dan begitu kuat? Cai Zijing juga terkejut.
Ia hampir tidak melihat gerakan Li Yunfei sebelum saudara ketiganya itu pingsan. Kecepatan dan kekuatannya terlalu aneh. Dua kultivator keluarga Cai di belakangnya ingin maju, tetapi Cai Zijing menghentikan mereka. Mereka tidak bisa membuat keributan saat ini, terutama di restoran yang ramai. Apa? Kau mau main pura-pura berbaring di lantai lagi? Kata Li Yunfei sambil tersenyum penuh arti, tanpa acuh tak acuh. Terus terang saja, dalam hal bela diri, bahkan jika kalian semua bersatu, kalian bukan tandinganku. Kultivator spiritual lebih pandai bersembunyi di balik bayangan dan merencanakan sesuatu melawan orang lain. Lagi pula, jika kalian tidak tahu kekuatanku, jangan cari masalah. Jika kalian membuat masalah lagi, aku akan mematahkan kaki kalian dan menghilang. Li Yunfei tampak sangat mendominasi di hadapan Cai Zijing dan anggota keluarga Cai, seolah-olah dia akan mencabik-cabik mereka hanya karena provokasi kecil. Cai Zijing tetap relatif tenang, ragu-ragu untuk melangkah maju, tetapi Cai Zijing merasa telah kehilangan muka dan berdiri, siap bertarung melawan Li Yunfei sampai mati. Namun, Li Yunfei tidak langsung bertindak, tampaknya lebih memilih menyerang setelah lawannya melakukan gerakan. Setelah Cai Ziping berdiri, Cai Zijing segera menghentikannya, mencegah perilaku irasionalnya. Li Yunfei tampak tidak menyadari kemarahan dan pengekangan mereka, dan berkata kepada mereka, jika kalian belum juga mendapat pelajaran, maka teruslah membuat masalah di sini. Jika kalian punya akal sehat, pergilah sekarang dan jangan menunda urusan temanku. Cai Ziping masih marah, tetapi dia sudah jauh lebih tenang. Dia mendapati Li Yunfei jauh lebih tangguh dari sebelumnya, seperti pedang terhunus, memancarkan aura yang mengerikan, dan keahliannya tak terduga. Cai Ziping dipenuhi rasa kesal, dan setelah pergumulan batin yang hebat, dia hanya bisa memilih untuk sementara menghindari konfrontasi, karena dia tidak yakin bisa mengalahkan Li Yunfei. Kami di sini bukan untuk membuat masalah. Kami hanya ingin menyusul dan mencari tahu kebenarannya. Kaulah, Li Yunfei, yang penuh permusuhan terhadap kami. Baiklah, kami akan pergi ke pegunungan dalam 3 hari. Kau akan lihat. Cai Zijing tidak menyembunyikan waktu keberangkatannya ke pegunungan. Apa salahnya memberitahu Li Yunfei? Lagi pula dia akan pergi ke pegunungan. Tidak perlu menjelaskan konflik mereka. Lagi pula, Li Yunfei telah mengalahkan Cai Zijing dalam satu gerakan. Pergi ke pegunungan untuk membuat masalah bagi Li Yunfei akan memberi mereka alasan lain. Li Yunfei mencibir. Jika kau masih berani melawanku setelah kita memasuki gunung, kau pasti yang akan mati. Li Yunfei tidak pernah meragukan hal ini. Saat itu, sudah banyak orang yang makan di aula. Mereka semua menyaksikan pertarungan antara Li Yunfei dan Cai Zijing dengan penuh minat. Namun, yang mengejutkan semua orang, Cai Zijing menggertakkan giginya dan memilih untuk mundur, lalu pergi bersama anak buahnya. Saudaraku, kau hebat sekali. Kemampuan bergulatmu bahkan lebih baik daripada instruktur kami. Kudengar kepala instruktur San mengasingkan diri di desamu, kau tidak belajar kemampuanmu darinya, kan? Yu Jun melangkah maju dan merangkul Li Yunfei, lalu melambaikan tangan kepada pelanggan restoran dan berkata, semuanya, silakan lanjutkan makan. Hanya ada insiden kecil, jangan khawatir. Semua orang mendapat diskon 20% hari ini. Terima kasih, bos. Pak Yu sangat murah hati, terima kasih. Para pelanggan yang awalnya merasa terganggu oleh keributan itu kini tidak lagi mengeluh, dan suasananya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Ada alasan mengapa bisnisnya berkembang begitu pesat. Li Yunfei mengagumi pemandangan itu dalam hatinya sambil berjalan ke atas. Aula telah kembali tertata seperti biasanya. Sebelum memasuki ruangan, Li Yunfei berkata kepada Yu Jun, Saudara Yu, saat kau masuk, jangan sebutkan apapun tentang apa yang terjadi di luar. Aku khawatir mereka akan curiga dan mengajukan berbagai macam pertanyaan, yang akan merepotkan. Jangan khawatir, aku mengerti. Yu Jun menepuk bahu Li Yunfei untuk menenangkannya sebelum mereka masuk bersama. Namun, setelah memasuki rumah, Yu Weiguo dan Li Tianlai minum hingga wajah mereka memerah. Tetapi tak satu pun dari mereka menyebutkan apa yang telah dilakukan Li Yunfei dan Yu Jun di lantai bawah. Li Yunfei dan Yu Jun tidak repot-repot menjelaskan dan terus minum bersama kedua pria tua itu. Yu Weiguo dan Li Tianlai asyik mengobrol, jadi minum-minum mereka sepertinya tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Li Yunfei memanfaatkan kesempatan itu untuk keluar sebentar dan membeli beberapa barang yang dibutuhkannya untuk perjalanan ke pegunungan di kota kabupaten. Dia menduga Tao Datan akan segera menghubunginya untuk membicarakan perjalanan itu, dan dengan hal-hal lain yang harus dilakukan di rumah, dia tidak akan punya banyak kesempatan lagi untuk datang ke kota kabupaten. Sesi minum berlangsung hingga pukul 3.30 sore sebelum Li Tianlai akhirnya merasa kenyang dan puas. Yu Weiguo bahkan mengundang Li Tianlai untuk kembali makan malam dan mengenang masa lalu di lain waktu. Saat di dalam mobil, Li Tianlai, yang berbaring di kursi pengemudi berpura-pura tidur, membuka matanya, melirik Li Yunfei, dan bertanya, Fua, saat kau keluar makan malam, apakah ada seseorang yang mencoba membuatmu celaka? Tidak, mereka hanya beberapa teman yang ingin berbicara denganku tentang sesuatu.
Li Yunfei tidak ingin Li Tianlai terlibat dalam masalah ini, jadi lebih baik tidak memberitahunya. Li Tianlai tersenyum dan berkata kepada Li Yunfei, apakah kau benar-benar berpikir pamanmu mabuk dan buta? Teman macam apa yang kau miliki sehingga bisa kau goda begitu bertemu? Li Yunfei terkejut sejenak, lalu tertawa canggung dan berkata kepada Li Tian, apakah kau melihat semuanya? Ruangan tempat kita makan itu adalah kantor Yu Jun. Ada kamera CCTV di sana yang mengawasi setiap sudut restoran. Jadi kakak Yu dan aku melihat apa yang terjadi di lobi melalui kamera-kamera itu. Tapi aku agak bingung, siapa dua orang itu? Mereka cukup berani membuat masalah di kota kabupaten ini? Haha, mereka hanya dua orang yang iri dan cemburu dengan kekayaanku. Paman, jangan khawatir, jika mereka membuat masalah lagi, aku punya banyak cara untuk menghadapi mereka. Li Yunfei tidak memberitahu Li Tian tentang identitas Cai Zijing dan yang lainnya. Karena bagaimanapun juga, orang biasa tidak berhak untuk terlibat dalam urusan dunia bela diri. Melihat Li Yunfei enggan berbicara, Li Tianlai tidak mendesak dan berbaring di kursi untuk beristirahat dengan mata tertutup. Li Yunfei memperhatikan bahwa Li Tianlai sedikit mabuk, jadi dia memperlambat laju mobil untuk memberinya lingkungan istirahat yang lebih nyaman. Kembali di Li Jiashai, Li Tianlai tidak pergi ke kantor desa. Sebaliknya, ia langsung pulang untuk beristirahat. Lagi pula tidak ada yang perlu dilakukan di kantor desa, dan pergi ke sana hanya berarti minum teh dan membaca koran. Ia sudah mabuk, jadi akan lebih nyaman untuk pulang dan tidur. Li Yunfei mengantar Li Tianlai pulang dan langsung pulang. Saat mengemudi, ia membuka jendela untuk menghilangkan bau dan menyemprotkan pengharum ruangan di dalam mobil. Mobil itu berbau alkohol terlalu menyengat. Jika Yang Yunu yang mengemudi, baunya akan berbahaya bagi dirinya dan anaknya. Chen Xiulan sudah pulang, dan hanya Yang Yunu yang duduk di sofa menonton TV. Yang Yunu sedang menonton film inspiratif terkenal legenda tahun 1900. Sudah lama sejak Yang Yunu menonton drama romantis yang mengharukan itu. Sebaliknya, dia lebih sering menonton film atau kartun inspiratif, dengan alasan bahwa itu adalah pendidikan pranatal dan akan bermanfaat bagi anak. Li Yunfei tidak terlalu mempermasalahkan hal ini. Dia tidak memiliki persyaratan khusus untuk acara TV atau film. Selama masa kuliahnya, dia kebanyakan menonton drama Korea. Asalkan menghibur, itu sudah cukup baginya. Setelah Yang Yunu selesai menonton legenda tahun 1900, dia berkata kepada Li Yunfei, tahu datang saat makan siang hari ini, mengatakan dia ingin berbicara denganmu. Tetapi kamu tidak ada di rumah. Dia bilang akan meneleponmu lagi malam ini. Oh. Li Yunfei mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia telah mengetahui berita ini dari Cai Zijing siang tadi. Dia tidak menyembunyikannya dari Yang Yunu dan menceritakannya secara detail istriku. Tahu datang menemuiku, yang berarti aku akan segera pergi ke pegunungan. Mungkin dalam 2 atau 3 hari ke depan. Yang Yunu tidak terkejut dengan ucapan Li Yunfei dan berkata, aku tahu. Hati-hati saat berada di pegunungan, dan jangan sampai terlibat bahaya. Oh, ngomong-ngomong, bukankah kau akan membangun ladang baru? Panen padi sudah dimulai, ini waktu yang tepat untuk mulai membangun ladang baru. Jika kau pergi ke pegunungan, siapa yang akan mengurus ladang itu? Aku sudah membicarakan pembangunan pertanian dengan Zheng Xinyan dan memintanya untuk membantu, karena dia perlu memasang susunan untuk mengumpulkan energi spiritual. Aku juga sudah mencarikan pembantu untuknya agar dia tidak perlu khawatir diburu. Li Yunfei memberitahu istrinya tentang pengaturan yang telah ia buat. Yang Yunu bercudling di pelukan Li Yunfei seperti anak kucing. Hal yang paling disukainya dari Li Yunfei adalah kepercayaan dirinya dalam segala hal yang dilakukannya. Dan itulah yang paling disukai Yang Yunu darinya. Pukul 8 malam, Li Yunfei baru saja selesai makan malam ketika Tao Datan menelepon. Setelah menerima telepon, Tao Datan mengatakan bahwa dia saat ini berada di kota dan akan kembali dalam 3 hari. Kepulangannya akan bertepatan dengan waktu semua orang pergi ke pegunungan, dan dia perlu bersiap-siap. Setelah keduanya berbincang tentang rencana pergi ke pegunungan untuk beberapa saat, Tao Datan bertanya lagi, apakah kamu berselisih dengan keluarga Cai hari ini? Direktur Tao, Anda tahu seperti apa saya. Jika mereka tidak memprovokasi saya tidak akan mengganggu mereka. Tetapi jika mereka memprovokasi saya akan membalas 100 kali lipat dan menunjukkan kepada mereka mengapa bunga-bunga itu begitu merah. Li Yunfei berbicara dengan tenang, menjelaskan pendiriannya kepada Tao Datan, saya tidak akan menyinggung orang lain kecuali mereka menyinggung saya. Tetapi jika mereka melakukannya, saya akan membalas. Aku tahu, tapi aku ingin memberitahumu untuk berhati-hati setelah memasuki pegunungan. Keluarga Cai tidak akan membiarkan ini begitu saja. Kita akan berpencar dan berusaha menghindari pertempuran di antara kita sendiri di pegunungan. Setelah Tao Datan selesai berbicara, dia berkata kepada Li Yunfei, apakah kau ingat Song Fei dari Lingnan yang membuat masalah di desa keluarga Li 2 hari yang lalu? Salah satu temannya juga ada di sini kali ini. Dia memiliki kekuatan tingkat atas alam kedua. Berhati-hatilah dengan mereka berdua. Li Yunfei merasa berterima kasih atas informasi yang diberikan Tao Datan. Dia berkata bahwa dia mengerti dan menutup telepon.
Begitu berada di dalam pegunungan, Li Yunfei tidak takut pada siapapun. Jika ada yang membuatnya marah, dia akan menyimpan mereka semua di ruang kecilnya. Li Yunfei ingin beristirahat lebih awal, dan berencana pergi ke Zheng Xinyan besok untuk membicarakan masalah pertanian. Tahu Datan itu memang luar biasa. Aku akan melahirkan, dan dia malah menyuruhmu ke pegunungan saat seperti ini. Menyebalkan sekali, kata Yang Yunu dengan sedikit tidak puas setelah Li Yunfei menutup telepon. Mendengar ketidakpuasan Yang Yunu, Li Yunfei melangkah maju dan memeluknya. Dengan lembut mengelus perutnya yang besar, dan berkata pelan, "Istriku, ini salahku karena membuatmu khawatir lagi. Aku akan pergi ke pegunungan sekarang untuk menciptakan lingkungan hidup yang aman dan stabil bagi desa kita, bukan? Jangan khawatir, ketika aku kembali, aku pasti akan meluangkan banyak waktu untuk merawatmu dan bayi kita." Nah, begitulah, kata Yang Yunu sambil tersenyum puas. Sebenarnya, Yang Yunu tidak meminta banyak. Dia hanya ingin Li Yunfei bersamanya. Dia suka bertingkah genit dan mengeluh kepada Li Yunfei. Yang paling ingin dia dengar adalah kata-kata manis Li Yunfei untuk membujuknya. Keesokan paginya, setelah sarapan, Li Yunfei pergi mencari Zheng Xinyan. Ketika melihat Zheng Xinyan, Li Yunfei terkejut. Apakah ini Zheng Xinyan yang sama yang dikenalnya? Mata Zheng Xinyan merah, tetapi dia sangat bersemangat. Rambutnya acak-acakan, seolah-olah dia belum beristirahat sama sekali, tetapi dia tampak tidak menyadari semua itu dan terus memainkan giok di tangannya. "Saudara Zheng, ada apa denganmu? Sudah berapa lama kau tidak beristirahat?" Li Yunfei menarik Zheng Xinyan ke samping dan berkata, "Jangan main-main, aku perlu bicara denganmu tentang sesuatu." "Oh, ada apa?" Zheng Xinyan mendongak menatap Li Yunfei. Bahkan tanpa melihat ke cermin, dia tahu penampilannya tidak pantas. Dia meminta maaf kepada Li Yunfei, mengambil handuk untuk menyeka dirinya, dan sebelum Li Yunfei sempat berbicara, dia dengan bersemangat berkata, "Saudara Li, batu giok ulun ini benar-benar luar biasa. Semalam, saya menggunakan lebih dari selusin batu giok untuk memodifikasi inti dari susunan pengumpul roh. Saat saya berlatih semalam, saya menyerap energi spiritual 2 kali lebih banyak dari biasanya. Luar biasa. Bagi kita yang berlatih teknik Feng Shui, ini praktis merupakan barang kultivasi suci, tidak kalah berharganya dengan obat spiritual. Saudara Zheng, gioknya sangat bagus, tetapi kesehatanmu lebih penting. Kau akan memiliki kesempatan untuk mempelajarinya di masa depan." Li Yunfei merasa agak geli. Dia menarik Zheng Xinyan mendekat, ingin dia beristirahat, tetapi Zheng Xinyan menolak. Arai pengumpul roh hanyalah kedok yang dibuat oleh Li Yunfei. Dia tidak peduli apakah itu baik atau buruk. Namun, Zheng Xinyan tidak menyadari hal ini. Karena itulah dia berusaha keras untuk mempelajarinya secara menyeluruh. Li Yunfei juga tidak berniat untuk mengungkapkan kebenaran. Jika Zheng Xinyan bersedia melakukannya dengan serius, biarlah, karena dia tidak akan mengalami kerugian apapun. Kami para kultivator bisa bertahan 3 hari 3 malam tanpa tidur tanpa masalah. Sudah berapa lama aku bertahan? Hanya saja giok ini terlalu bagus, dan energi mentalku terlalu terkonsentrasi. Zheng Xinyan masih menolak untuk beristirahat. Sebaliknya, dia memeluk giok itu dan ingin mengukir lebih banyak rune susunan sihir di atasnya. Melihat ini, Li Yunfei hanya bisa menghela napas dan berkata, "Jika kau melakukan ini, aku harus mencari orang lain untuk membantuku. Aku tidak bisa meminta bantuan orang gila." Mendengar ucapan Li Yunfei, Zheng Xinyan langsung panik dan segera meraihnya. Lalu berkata dengan tergesa-gesa, "Jangan khawatir, aku tidak akan melakukannya. Lagi pula, tanpa aku, siapa yang akan kau minta untuk membantumu memasang susunan pengumpul roh? Dunia persilatan kekurangan segalanya, tetapi tidak kekurangan bakat. Saudara Zheng, apakah kau satu-satunya di dunia yang tahu cara membuat susunan pengumpul roh?" Li Yunfei tersenyum, dan melihat Zheng Xinyan hendak berdebat lagi, dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar berhenti berbicara, dan melanjutkan berkata kepadanya, "Baiklah, aku tidak akan membicarakan hal-hal yang tidak berguna ini denganmu. Aku datang menemuimu hari ini untuk membicarakan susunan pengumpul roh ini, dan juga untuk mencarikanmu seorang pembantu." "Mencarikan aku seorang pembantu? Apa kau pikir aku tidak bisa menyelesaikan tugas ini sendiri?" Zheng Xinyan agak tidak puas dengan ucapan Li Yunfei. Dia tidak pandai bekerja sama dengan orang lain, jadi dia tidak lagi ingin mencari pembantu. "Aku mencarikanmu bantuan, terutama untuk melindungimu." Li Yunfei tampaknya tidak terkejut dengan reaksi Zheng Xinyan, tetapi menjelaskan kepadanya, "Bukankah kau masih diburu oleh para ahli dari sekte Fudi? Kau sendirian di utara, dan aku khawatir dengan keselamatanmu, jadi aku mencarikanmu pengawal. Kau kenal orang ini, Gu Zhaoji, kau seharusnya bisa mempercayai kemampuannya, kan? Kau akan menemukannya? Apakah dia benar-benar akan membantuku? Lagi pula, itu akan memengaruhi kultivasinya." Tanya Zheng Xinyan dengan cemas. Memahami maksud Zheng Xinyan, Li Yunfei dengan percaya diri berkata kepadanya, "Aku akan menangani masalah ini. Lagi pula, masalah ini juga bermanfaat baginya."
Ini sama sekali tidak akan memengaruhinya. Sebaliknya, ini akan membantu kultivasinya. Dia pasti akan setuju. Zheng Xinyan mengangguk bagus, tapi jangan menurunkan harga terlalu rendah. Jangan biarkan dia mencoba menipu atau menghindari tugasnya. Jika kita bertemu saingan, aku akan berada dalam masalah besar. Jangan khawatir, semua orang akan puas, kata Li Yunfei sambil tersenyum. Ketika Li Yunfei pergi mencari Gu Zhaoji sedang di rumah menyeduh teh. Saat melihat Li Yunfei masuk, ia memberi isyarat agar Li Yunfei duduk. Teh yang kuminum ini adalah Maojian Prahujan. Meskipun memiliki sedikit rasa, sejak aku minum teh pencerahan, aku merasa teh ini tidak memiliki rasa sama sekali. Benar-benar membosankan. Gu Zhaoji hanya mengucapkan setengah kalimatnya sebelum berhenti dan duduk untuk minum tehnya. Li Yunfei mengerti maksud Gu Zhaoji, dia mengincar teh pencerahan miliknya. Namun, kesepakatan itu tidak bisa diselesaikan semudah itu. Itu terlalu sederhana. Tidak peduli jenis teh apa yang kau minum, kau harus bisa merasakan cita rasanya, lalu menghargai rasa pahit dan manisnya. Itulah kultivasi sejati. Sekadar mengejar kualitas dan khasiat teh itu sendiri terlalu dangkal. Setelah minum 2 cangkir teh, Li Yunfei menuangkan teh lagi sambil mengatakan apa yang ingin dia sampaikan, lalu melanjutkan minum teh. Tangan Gu Zhaoji sedikit gemetar mendengar kata-kata Li Yunfei, menumpahkan setetes atau 2 tetes teh dari cangkirnya. Wajahnya tetap tenang, tetapi di dalam hatinya, terasa seolah-olah jutaan kuda lumpur berderap kencang di benaknya. Jika aku minum teh pencerahan setiap hari, penalaranku akan jauh lebih halus daripada milikmu. Kau benar-benar berbicara tanpa pemahaman yang sebenarnya tentang situasi ini. Gu Zhaoji memikirkan hal ini dalam hati, tetapi dia tetap tidak berbicara. Dia sepertinya tahu bahwa Li Yunfei menginginkan sesuatu darinya dan ingin mendapatkan lebih banyak keuntungan dari Li Yunfei. Jadi dia tidak akan mudah mengajukan tuntutan atau pertanyaan. Sayangnya, Li Yunfei hanya menyesap teh dari awal hingga akhir dan tidak mengatakan sepatah kata pun tentang bisnis. Keduanya tetap dalam kebuntuan ini sampai mereka menghabiskan cangkir teh ketiga mereka. Li Yunfei berdiri untuk pamit dan menghela napas. Sayang sekali, saudara Gu. Anda memiliki kesempatan untuk mencicipi lebih banyak teh pencerahan, tetapi Anda akan melewatkan kesempatan yang begitu baik. Setelah Li Yunfei selesai berbicara, dia bersiap untuk pergi. Gu Zhaoji tidak bisa lagi menahan diri dan mengeluarkan teh pencerahan. Itu berarti transaksi ini akan diselesaikan dengan teh pencerahan. Dia belum mengeluarkan teh pencerahan di tangannya sampai sekarang, tetapi dia mengeluarkannya untuk melakukan transaksi. Bagaimana mungkin Gu Zhaoji bisa duduk diam? Saudaraku, tunggu sebentar. Kau tidak datang ke sini hanya untuk minum teh murahku, kan? Katakan saja apa yang kau butuhkan. Mengingat hubungan kita, aku akan membantumu dengan apapun yang kau butuhkan, kata Gu Zhaoji sambil tersenyum tipis, berbicara dengan sopan. Saudara Gu memang orang yang jujur dan terus terang, kata Li Yunfei sambil tersenyum. Baiklah, katakan saja apa itu? Tanya Gong Zhaoji dengan cemas. Ini bukan sesuatu yang serius, aku hanya ingin kau membantuku melindungi seseorang. Setelah itu aku akan memberimu teh pencerahan sebagai hadiah, atau kau bisa meminta ramuan spiritual. Setelah mendengar ucapan bertele-tele Gu Zhaoji, Li Yunfei tahu bahwa segala tipu daya akan sia-sia di hadapan orang ini. Jadi lebih baik bersikap terus terang. Kau mau pergi kemana? Siapa yang kau lindungi? Aku jago membunuh, tapi melindungi orang bukanlah keahlianku. Gu Zhaoji tak banyak bicara dan langsung bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Aku akan membangun pertanian keduaku, tapi aku akan pergi ke pegunungan lusa. Jadi aku butuh bantuanmu untuk beberapa hal. Li Yunfei menjelaskan situasinya kepada Gu Zhaoji. Zheng Xinyan tahu formasi. Jadi aku ingin memintanya membantu membuat formasi pengumpul roh untuk pertanian. Tapi Zheng Xinyan sedang diburu sekarang, dan tidak aman baginya untuk sendirian di pertanian baru. Jadi aku ingin memintamu untuk melindunginya. Jika ada yang menyerang, bunuh mereka tanpa ragu. Jika kau tidak bisa menang, selalu ada kakekku. Tentu. Kapan? Gu Zhaoji bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah mendengar pertanyaan Li Yunfei. Bahkan Li Yunfei merasa tak percaya ketika mendengar kata tentu. Tidak, mengapa kau langsung setuju begitu saja? Tidakkah kau takut kehilangan nyawa? Lagi pula, pihak lain adalah seorang master dari sekte Fudi, bukan orang yang bisa dianggap remeh. Li Yunfei juga merasa bahwa Gu Zhaoji telah setuju dengan agak terburu-buru, dan dia mengingatkannya untuk memikirkan masalah ini dengan cermat. Haha, bukankah kau bilang kalaupun kita tak bisa mengalahkan mereka, kita masih punya Tuan Tuali untuk diandalkan? Apa yang kutakutkan? Gu Zhaoji tertawa terbahak-bahak. Selalu lebih mudah berbicara dengan orang pintar. Setelah Li Yunfei selesai berbicara, dia bersiap untuk pergi. Suara Gu Zhaoji terdengar dari belakangnya. Jika kau menyelesaikan misi dengan baik, tolong beri aku teh pencerahan. Aku membutuhkannya untuk meningkatkan kondisi mentalku dan meningkatkan kultivasiku. Aku tidak akan mengecewakanmu. Kata Li Yunfei, sudah bersiap untuk pergi.
Dia adalah pria yang berprinsip dan tidak akan pernah gagal memberikan penghargaan yang pantas diterima seseorang. Oh, ngomong-ngomong, kita punya ahli lain di pertanian kita, Senior Gong Xinghe. Gu Zhaoji memanggil Li Yunfei sambil berbalik dan bertanya, jika kita membiarkan dia menjaga pertanian kedua dan melindungi Zheng Xinyan, itu akan lebih aman, dan kita tidak perlu merepotkan kakek Li terus-menerus. Pertama, Gong Xinghe di sini untuk memulihkan diri dari cedera dan tidak punya waktu untuk hal lain. Kedua, mempekerjakannya akan terlalu mahal. Aku tidak mampu. Li Yunfei tersenyum, berbalik, dan pergi. Pembantu Zheng Xinyan telah ditemukan. Li Yunfei pergi ke rumah kakeknya, Li Chunqiu, dan menceritakan bagaimana ia menangani situasi tersebut. Li Chunqiu mengangguk puas, sangat senang dengan cara Li Yunfei. Kau akan pergi ke pegunungan dan menyerahkan pertanian baru itu kepada Zheng Xinyan untuk dikelola sementara waktu? Apakah dia punya waktu untuk terlibat dalam urusan duniawi? Tanya Li Chunqiu. Ya. Untuk saat ini aku belum bisa menemukan orang lain untuk mengelolanya. Lagi pula, Zheng Xinyan tahu cara membangun susunan pengumpul roh dan juga pernah menanam padi roh sebelumnya. Jadi cocok untuk menyerahkannya kepadanya. Biarkan Gu Zhaoji melindungi Zheng Xinyan agar tidak ditangkap musuh tentu saja. Tujuan utamaku adalah untuk menumbuhkan kemungkinan mereka bekerja sama. Itu yang terpenting, kata Li Yunfei. Lakukan saja apa yang sudah kau rencanakan. Jangan terlalu khawatir. Jika ada bahaya nyata, Lao Shan dan aku tidak akan tinggal diam. Setelah Li Chunqiu selesai berbicara, dia melirik Li Yunfei dan berkata, habiskan lebih banyak waktu dengan Yu Enu selagi kau tidak berada di pegunungan. Dia akan segera melahirkan. Kau harus kembali sebelum dia melahirkan. Li Yunfei mengangguk setuju. Lalu Li Chunqiu bertanya, ladang pertamamu tidak memiliki Zheng Xinyan, namun tetap menghasilkan sayuran dan buah-buahan yang penuh energi spiritual. Nak, meminta Zheng Xinyan untuk memasang susunan pengumpul roh sekarang juga merupakan cara untuk menutupi jejakmu, bukan? Li Yunfei tertawa kecil 2 kali tanpa menjelaskan, dan Li Chunqiu tidak bertanya lebih lanjut, melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar Li Yunfei pergi. Selama 2 hari berikutnya, selama tidak ada hal yang mengganggu pikirannya, Li Yunfei akan tinggal di rumah dan menghabiskan sisa waktunya bersama Yang Yunu. Saat Yang Yunu tidur siang, Li Yunfei akan menemui Michelle dan menceritakan tentang perjalanannya ke pegunungan. Eksperimen itu hampir membuahkan hasil, dan Michelle terlalu sibuk mengurus dirinya sendiri sehingga tidak peduli di mana Li Yunfei berada. Sulit untuk mengatakan apakah memiliki kekasih yang gila kerja seperti itu adalah berkah atau kutukan. Sekitar pukul 1 siang, telepon Li Yunfei berdering. Dia mengeluarkannya dan meliriknya, itu nomor Tao Datan. Li Yunfei tahu sudah waktunya dia pergi ke pegunungan. Begitu Li Yunfei menyalakan telepon, suara Tao Datan terdengar, saudara Li, aku akan datang ke rumahmu untuk menjemputmu siang ini. Siapkan barang-barangmu untuk pergi ke pegunungan, dan bersiaplah untuk berangkat. Aku sudah menyiapkan semuanya untuk perjalanan ke pegunungan, tapi kau tidak perlu datang ke rumahku. Aku akan menunggumu di pabrik farmasi Paman Kicun. Li Yunfei tersenyum dan berkata kepada Tao Datan, sekarang kau sudah masuk rumahku, istriku pasti akan memukulmu. Dia akan segera melahirkan, dan kau telah menyeret suaminya ke pegunungan. Dipukul adalah hal terkecil yang akan dia khawatirkan. Kembali ke kamar, Li Yunfei mendapati Yang Yunu tertidur di tempat tidur. Li Yunfei tahu bahwa Yang Yunu tahu dia akan pergi ke pegunungan dan tidak ingin mengantarnya pergi. Jadi dia berpura-pura tidur. Li Yunfei melangkah maju, mencium bibir Yang Yunu, dengan lembut mengelus perutnya yang besar beberapa kali, lalu mengambil ranselnya dan pergi. Tao Datan pernah bilang akan meminum obat ular itu, tapi dia tidak pernah datang. Sekarang obat itu sudah menunggu mereka di pabrik farmasi Paman Kicun, dan itu sempurna. Li Kicun senang melihat Li Yunfei dan menepuk bahunya, sambil berkata, Fua, sudah berapa lama kamu tidak ke sini? Kamu bagian dari pabrik farmasi ini? Kamu tidak bisa hanya duduk santai dan tidak melakukan apa-apa. Paman, aku sedang sibuk. Aku pasti akan datang saat ada waktu. Paman sekarang manajer pabrik, jadi seharusnya Paman lebih mampu. Li Yunfei berkata sambil tersenyum. Aku akan pergi ke pegunungan lagi. Aku akan meminta obat ular buatan tangan dari Paman untuk kupakai saat pergi ke pegunungan. Direktur tahu menginginkannya, kan? Hehe, aku mengerti. Li Kicun bertanya kepada Li Yunfei dengan penuh teka-teki. Sebenarnya, Tao Datan tidak begitu misterius di mata Li Yunfei. Tetapi di mata orang biasa seperti Li Kicun, dia tampak sangat misterius dan berkuasa. Li Kicun sudah menyiapkan obat ular yang diinginkan Tao Datan, dan ketika dia mengeluarkannya, ada 2 kantong besar. Li Yunfei hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tao Datan benar-benar menghabiskan banyak uang untuk operasi ini. Melihat Li Yunfei sudah menunggu cukup lama, Li Kicun ingin memanggil Li Yunchong, tetapi Li Yunfei menghentikannya. Tidak lama kemudian, Tao Datan tiba dengan mobil, sendirian. Ketika melihat Li Yunfei, ia mencoba memeluknya erat-erat, tetapi Li Yunfei mendorongnya menjauh. Aku suka perempuan,
Tapi aku tidak suka berpelukan dan bermesraan dengan laki-laki. Li Yunfei mendorong Tao Datan menjauh dengan jijik, tetapi Tao Datan tidak peduli dan mengobrol dengannya sambil tersenyum. Apa? Kau dan istrimu masih membenciku? Tao Datan membantu Li Yunfei melempar ranselnya ke kursi belakang, menaruh obat ular di bagasi, mengucapkan selamat tinggal kepada Li Qiqun, dan berkendara menuju pegunungan. Uang untuk obat ular Li Qiqun sudah dibayar lunas ketika Tao Datan turun dari gunung. Ini hanya karena pengaruh Li Yunfei. Jika tidak, mereka hanya akan memberinya surat pengakuan hutang dan menunggu lama sebelum seseorang datang untuk melunasi hutang tersebut. Kali ini aku sendiri yang akan memimpin tim ke pegunungan. Kita akan bekerja sama untuk menemukan akar penyebab kerusuhan di pegunungan dan menangkap beberapa hewan bermutasi untuk penelitian laboratorium. Tao Datan mengemudi sambil menjelaskan situasi di pegunungan kepada Li Yunfei. Kau harus berhati-hati kali ini. Keluarga Cai dan Song Fei berselisih denganmu. Hati-hati, aku khawatir aku tidak bisa menjagamu. Berapa banyak dari kita yang akan pergi ke pegunungan kali ini? Sekarang kau menyebutkannya, rasanya aku dikelilingi musuh. Li Yunfei pura-pura membuka pintu mobil. Bagaimana kalau aku pulang saja? Aku sedikit takut. Pergi sana, berhenti bicara omong kosong padaku. Begitu kau berada di kapal bajak laut ini, akan sulit untuk turun. Tao Datan melirik Li Yunfei. Dia tidak bisa terlalu banyak bicara dengannya. Orang ini hanya akan mencoba menipunya agar mengungkapkan informasi. Baiklah, baiklah. Kau sudah bersikap angkuh begitu naik ke kapal. Aku tak akan repot-repot membantumu lagi jika kau membutuhkan pertolonganku. Li Yunfei dengan bijak menutup mulutnya lalu berbaring di kursi mobil untuk beristirahat. Hei, kau bosnya, kau harus diperlakukan seperti bangsawan. Cukup omong kosong ini, kau ikut denganku. Aku akan pergi kemanapun kau mau, dan jika orang-orang itu membuatmu kesulitan, aku akan mengurus mereka untukmu. Kantor manajemen khusus masih memiliki beberapa kekuatan tersembunyi, mereka tidak akan berani bertindak sembrono, kata Tao Datan kepada Li Yunfei. Li Yunfei tertawa. Jika aku pergi ke pegunungan dan orang-orang menggangguku, apakah kalian pikir aku akan bersembunyi? Apakah itu gayaku? Dia mengutuk leluhurnya. Saat tidak ada orang di sekitar, aku tidak akan mengganggu mereka. Mereka bisa senang saja. Li Yunfei mencibir dalam hati dan berkata kepada Tao Datan, aku akan melapor kepadamu jika aku menghadapi masalah. Bukankah itu hanya dilakukan oleh anak-anak? Direktur Tao, Anda seharusnya tidak menasihati saya. Anda seharusnya menasihati keluarga Cai dan Song Fei. Jangan meremehkan tingkat kultivasi saya. Jika mereka berani membuat masalah dengan saya di gunung, merekalah yang akan menderita. Gunung itu begitu besar sehingga kematian satu orang tidak akan menimbulkan riak. Kata-kata Li Yunfei dipenuhi dengan niat membunuh, yang dapat dirasakan oleh Tao Datan. Niat seperti itu hanya bisa datang dari seseorang yang belum pernah membunuh. Tetapi dengan kultivasi Anda di tingkat pertama seni bela diri, dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri untuk mengatakan hal seperti itu? Mungkinkah Li Chunqiu diam-diam mengikuti Anda? Atau apakah itu mantan kepala instruktur 3 pasukan, Sandaki, yang juga diam-diam memasuki tingkat ketiga dan memiliki hak istimewa tersembunyi yang sama? Kita tidak boleh membuat masalah di gunung. Siapapun itu, kita tidak boleh membiarkan siapapun mati. Jika tidak, aku tidak bisa menyelesaikan pekerjaanku. Memikirkan hal ini, Tao Datan terkejut. Dia benar-benar takut bahwa ahli di belakang Li Yunfei akan membunuh seseorang di gunung. Jika itu terjadi, bukan hanya misi di gunung tidak akan selesai, tetapi juga akan menimbulkan badai berdarah di dunia seni bela diri. Aku akan menasihati mereka untuk tidak memprovokasimu, tetapi kau tidak boleh sengaja memprovokasi mereka. Tao Datan selesai berbicara lalu terdiam. Tak satu pun dari orang-orang yang diundangnya mudah diajak berurusan. Hanya memikirkan bagaimana timnya berada di ambang kehancuran bahkan sebelum misi selesai saja sudah membuat Tao Datan pusing. Saat berkendara, Tao Datan merenungkan cara untuk menyelesaikan konflik mereka dan berhenti mengobrol dengan Li Yunfei. Li Yunfei juga senang mendapatkan kedamaian dan ketenangan, lalu berbaring di dalam mobil untuk beristirahat dengan mata tertutup. Setelah menyeberangi sungai dan mencapai tepi barat, kami turun dari bus di pintu masuk gunung. Beberapa rambu peringatan yang mencolok dipasang di pintu masuk, memperingatkan tentang hewan liar pemakan manusia di pegunungan dan menyarankan wisatawan untuk berhenti. Karena mereka adalah petani, mereka bergerak sangat cepat, mencapai daerah datar di tengah perjalanan mendaki gunung dari pintu masuk hanya dalam waktu setengah jam. Platform besar itu sudah dipasangi tenda, mengubahnya menjadi kamp darurat. Agen khusus berpakaian preman menjaga area tersebut. Ketika mereka melihat Tao Datan tiba, mereka hanya mengangguk sedikit dan mempersilakan dia masuk. Tao Datan tiba di sebuah tenda di perkemahan dan berkata kepada Li Yunfei, baiklah, tenda ini milikmu sekarang. Aku akan berada tepat di sebelah tendamu. Temui aku jika kau butuh sesuatu. Jika kau tidak sibuk, kau bisa beristirahat di dalam. Aku akan memanggilmu saat waktu makan malam nanti. Setelah menyelesaikan pidatonya, Tao Datan pergi karena ia memiliki banyak hal yang harus diputuskan. Li Yunfei melangkah masuk ke dalam tenda.
Di dalamnya cukup kering, dengan lapisan rumput kering yang tebal di tanah dan aroma obat nyamuk. Kantung tidur dan barang-barang lainnya di atas rumput semuanya baru. Mungkin baru saja dikeluarkan dari kemasan. Ini jauh lebih baik daripada saat dia mendaki gunung sebelumnya. Li Yunfei melemparkan ranselnya ke atas tenda dan duduk untuk beristirahat. Tenda itu hanya bisa menampung paling banyak 2 orang. Tetapi karena dia sendirian, dia senang bisa menikmati kedamaian dan ketenangan. Tidak jauh dari tenda Li Yunfei, terdapat tenda yang lebih besar yang dapat menampung sekitar 4 atau 5 orang, dari mana bisikan-bisikan terdengar dari waktu ke waktu. Nah, apakah anak bernama Li Yunfei itu sudah datang? Orang yang mengajukan pertanyaan itu tak lain adalah Cai Zijing, yang telah diberi pelajaran oleh Li Yunfei di restoran Raja Ikan di Sichuan. Mereka sudah pindah. Itu tenda kecil terpisah, di sebelah tenda Taodatan, keduanya bersebelahan. Orang yang mengumpulkan informasi itu adalah murid keluarga Cai yang datang bersama Cai Zijing. Dia sangat patuh kepada Cai Zijing, keturunan langsung dari keluarga tersebut. Kalian semua terus mengawasi Li Yunfei. Laporkan segera setiap pergerakan yang dia lakukan kepadaku, terutama ketika dia keluar sendirian. Setelah Cai Zijing selesai berbicara, para murid keluarga Cai yang sedang mengumpulkan informasi mengangguk dan pergi. Li Yunfei berbaring di tempat tidur dan tidak bisa tidur. Jadi dia mengambil ponselnya dan mulai mencari informasi terkait penanaman. Sekitar pukul 5 sore, Shang Guanxing datang dan mengatakan dia ingin Li Yunfei pergi ke tenda Taodatan untuk membicarakan sesuatu. Ketika Li Yunfei tiba di tenda Taodatan, sudah ada lebih dari 10 orang di dalamnya. Sebagian besar adalah wajah-wajah yang tidak dikenal, tetapi ada juga beberapa wajah yang familiar, seperti murid-murid keluarga Cai dan Song Fei. Ketika Li Yunfei memasuki tenda, semua mata tertuju padanya. Beberapa orang tidak mengenali Li Yunfei, tetapi mereka semua telah mendengar cerita tentangnya. Song Fei dari Lingnan telah mengalami kekalahan besar di depan kakek Li Yunfei. Dan keluarga Cai telah kehilangan muka di desa keluarga Li. Cerita-cerita ini telah menyebar ke seluruh dunia bela diri. Kali ini, keluarga Cai mengerahkan kekuatan 4 kultivator, sebagian untuk membantu Taodatan mengatasi masalah di gunung, dan sebagian lagi mungkin untuk membalas dendam pada Li Yunfei. Selain itu, para kultivator ini semuanya telah diperingatkan oleh Shang Guanxing untuk tidak membuat masalah bagi Li Yunfei, yang membuat banyak kultivator penasaran tentang siapa orang ini yang bisa membuat Taodatan memberikan perhatian ekstra kepadanya. Bahkan mengabaikan prinsip penyelesaian masalah di dunia persilatan. Yunfei sudah datang? Duduk dulu. Mari kita persiapkan barang-barang untuk perjalanan ke pegunungan. Taodatan menyuruh Li Yunfei untuk mencari tempat duduk di mana saja. Li Yunfei memilih tempat duduk di dekat pintu. Bukan karena tempat itu sangat bagus, tetapi karena dia tidak ingin lagi mendengarkan omelan Taodatan dan bisa bersantai di samping. Tim kami terdiri dari 14 orang. 13 orang telah tiba, dan yang terakhir sedang dalam perjalanan dan akan tiba malam ini. Taodatan menjelaskan situasi tim dan kemudian memperkenalkan anggota tim kepada semua orang. Li Yunfei mengenal keempat anggota keluarga Cai, dan dia juga pernah bertemu Song Fei. Pria jahat yang duduk di sebelah Song Fei bernama Xiao Qian, yang kultivasinya juga tidak lemah, dan yang juga menyimpan permusuhan terhadapnya. Yang mengejutkan Li Yunfei, ada 2 wanita yang menemaninya. Salah satunya adalah seorang pendeta Tao dari Gunung Emei, yang nama taonya adalah Emei Jushi, dan yang lainnya adalah seorang biarawati. Keduanya berada di tingkat kultivasi kedua. Li Yunfei mengamati bahwa aura mereka terkendali dan napas mereka panjang, sehingga mereka tidak mudah dihadapi. Yang lainnya juga cukup kuat, tetapi mereka hanya membuka mata ketika Li Yunfei tiba. Selebihnya, mereka duduk di kursi dan menutup mata untuk beristirahat. Baiklah, tujuan utama kita pergi ke pegunungan kali ini adalah untuk menghadapi binatang buas bermutasi dan serangga beracun. Jika kita bertemu mereka, tangkap mereka jika bisa, dan habisi mereka secara tuntas jika tidak bisa ditangkap. Jangan tunjukkan belas kasihan. Taodatan membuat gerakan menebas, tetapi tetap mengingatkan kelompok itu, jangan remehkan binatang buas dan serangga beracun ini. Entah mengapa, mereka menjadi sangat cerdas dan kuat. Jika kita tidak hati-hati, kita mungkin terluka atau bahkan terbunuh oleh mereka. Taodatan jelas telah belajar dari kesalahannya dalam hal ini, jadi dia secara khusus mengingatkan mereka. Tetapi para kultivator ini, yang terbiasa bersikap acuh tak acuh, tidak mempedulikannya. Melihat ini, Taodatan agak khawatir, tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Fakta-fakta pada akhirnya akan membuat mereka sadar. Dan ada sesuatu yang lebih penting lagi, tidak diperbolehkan adanya konflik kekerasan di antara anggota tim kita begitu kita berada di pegunungan. Jika dendam terlalu sulit untuk diselesaikan, kita harus menunggu sampai kita turun gunung untuk menyelesaikannya. Jika kalian tidak bisa melakukan ini, kalian harus segera turun gunung dan jangan menyeret semua orang ikut turun bersama kalian. Suara Taodatan menjadi sangat berwibawa ketika mengatakan ini, dan mereka yang tadinya sedikit memejamkan mata membukanya dan memfokuskan pandangan mereka pada keluarga Cai. Sepertinya tidak semua orang bodoh. Mereka semua tahu keluarga Cai ingin membuat masalah bagi Li Yunfei. Tapi jika memang begitu,
Mengapa Tao Datan bersikeras menyeret Li Yunfei ke dalamnya? Ini benar-benar membingungkan. Ekspresi Cai Zijing menegang. Dia tidak menyangka semua orang akan tahu. Situasinya agak buruk. Tapi dia adalah orang yang berpengalaman, jadi dia dengan tenang menjawab, Direktur Tao, jangan khawatir. Begitu kita berada di pegunungan, kita akan mengikuti perintah Anda dan tidak akan pernah menimbulkan masalah. Kita tidak akan menyakiti siapapun kecuali benar-benar diperlukan. Song Fei, bagaimana denganmu? Tao Datan bertanya pada Song Fei lagi. Wajah Song Fei memucat. Dia tidak berbicara, tetapi mengangguk, yang dianggap sebagai persetujuan terhadap aturan Tao Datan. Kemudian Tao Datan melirik Li Yunfei, yang tersenyum dan berkata, Direktur Tao, jangan khawatir. Dengan kemampuan saya yang biasa-biasa saja, apakah saya berani membuat masalah? Anda mengizinkan saya masuk ke pegunungan karena Anda menghargai pengetahuan saya tentang medan dan kemampuan saya sebagai pemandu. Jika kita berbicara tentang tingkat kultivasi, semua ahli di sini lebih kuat dari saya. Mereka yang tidak mengenal Li Yunfei merasa cukup senang, menganggap pemuda itu rendah hati, sederhana, dan fasih berbicara. Namun, mereka yang mengenalnya merasakan merinding. Ada sesuatu yang aneh tentang dirinya. Ada aura kebencian yang kuat, pertanda bahwa dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya. Wajah Tao Datan berkedut tanpa sadar ketika mendengar Li Yunfei mengatakan hal-hal seperti itu. Sebelum memasuki pegunungan, dia berbicara terus terang, yang terdengar cukup normal semacam kemarahan masa muda yang wajar. Tetapi sekarang dia berbicara dengan nada jahat, yang terasa menakutkan dan dipenuhi bau darah. Tao Datan tidak ingin melanjutkan diskusi tentang masalah ini. Ia merasa sudah cukup bagi semua orang untuk menyampaikan pendapat mereka secara dangkal. Jadi, ia berdeham untuk menandakan bahwa masalah tersebut telah selesai, lalu bertanya, sekarang aturan utamanya sudah ditetapkan, diskusi akan lebih mudah. Saya sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan. Apakah ada pertanyaan lain? Jika ada, silakan kita diskusikan secara tatap muka. Tidak ada yang berbicara, menandakan bahwa semuanya baik-baik saja. Tao Datan mengangguk dan berkata, kalau begitu, semuanya pergi makan dan istirahat. Kita akan berangkat pagi-pagi besok. Setelah Tao Datan selesai berbicara, dia berdiri dan memimpin semua orang keluar. Li Yunfei berjalan di paling belakang. Dia ingin mengamati orang-orang ini dengan cermat dan mencari tahu latar belakang mereka agar dia tidak mengalami kerugian di kemudian hari. Begitu Li Yunfei melangkah keluar dari tenda, ia mencium aroma makanan. Ternyata juru masak di perkemahan sementara sedang menyiapkan hidangan dalam panci besar untuk semua orang. Sebagian besar menggunakan bahan-bahan yang berasal dari pegunungan, sehingga rasanya lezat. Ia menduga bahwa begitu mereka memasuki pegunungan, semua orang hanya akan bisa makan biskuit kering dan makanan kaleng, menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Li Yunfei mencicipi makanan itu dan merasa rasanya enak, tetapi karena sudah terbiasa dengan sayuran dari wilayahnya sendiri, dia tidak menginginkan sayuran liar dan daging buruan ini seperti orang lain. Dia hanya merasa makanan itu enak. Saat Li Yunfei sedang makan, Cai Ziping dengan hati-hati mendekat. Tao Datan baru saja memperingatkan semua orang untuk tidak membuat masalah dalam kelompok, jadi Cai Ziping tidak berani bertindak gegabah. Namun, dia tetap ingin mencoba memprovokasi Li Yunfei dan membuatnya melakukan kesalahan terlebih dahulu. Nak, aku tidak menyangka kau benar-benar berani pergi ke pegunungan. Jika aku jadi kau, aku akan tinggal di desa dan bertani saja. Dengan kakekmu yang melindungimu di sana, kami benar-benar tidak akan berani melakukan apapun padamu. Tapi begitu kau pergi ke pegunungan, sulit untuk diprediksi. Cai Ziping berbicara dengan lembut, tetapi dia tidak menggunakan teknik telepati apapun. Dia tidak takut pada Tao Datan, tetapi dia tidak ingin melanggar aturan terlalu cepat dan menjadi sasaran kritik semua orang. Selain itu, Cai Ziping berpakaian sangat meyakinkan, memegang mangkuk sambil makan dan berbicara. Jika Tao Datan tidak mengamati dengan cermat, dia bahkan tidak akan menyadari bahwa Cai Ziping sedang berbicara. Li Yunfei melirik Cai Ziping dan mencibir. Lalu bagaimana jika kita pergi ke pegunungan? Dengan perintah Tao Datan, apakah kau berani bergerak dengan mudah? Bahkan jika kita mundur selangkah, apakah kau berani bergerak? Jangan lupa bagaimana aku melemparkanmu sampai terpental. Dua teknik bergulatmu itu tidak ada apa-apanya. Aku hanya ceroboh. Rahasia bela diri sejati akan membuatmu mati tanpa tahu siapa yang membunuhmu. Cai Ziping sama sekali tidak mempedulikan ancaman Li Yunfei. Dia merasa bahwa jika mereka benar-benar bertarung, dia bisa dengan mudah mengalahkan Li Yunfei. Dia berbisik di telinga Li Yunfei, kita akan bermain-main perlahan setelah sampai di pegunungan. Jangan takut sampai menangis nanti. Kalian orang kota benar-benar tahu cara bersenang-senang. Aku akan berusaha sebisa mungkin untuk tidak menangis keras. Sungguh, karena pasti bukan aku yang akan menangis. Li Yunfei tertawa berlebihan. Matanya menunjukkan tatapan aneh, seolah-olah sedang menatap orang mati. Namun, Cai Ziping tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Dia mendengus dingin, merasa sudah cukup dengan keseruan itu, dan berbalik untuk pergi, merasa puas.
Tao Datan telah melihat semuanya. Begitu pula Shang Guanzheng, yang duduk di sebelahnya. Shang Guanzheng meletakkan sumpitnya, melirik Tao Datan, dan bertanya apakah ia harus mengeluarkan Cai Ziping dari kelompok untuk menghindari pertumpahan darah yang tidak ingin mereka lihat setelah memasuki pegunungan. Namun, Tao Datan tidak berniat mempublikasikan konflik mereka. Dia hanya menggelengkan kepalanya ke arah Shang Guanzheng dan melanjutkan makan. Memang benar dia melindungi Li Yunfei, tetapi dia tidak bisa melindunginya dalam setiap situasi. Menutupi kesalahan Li Yunfei atas hal-hal sepele akan menyebabkan seluruh tim berantakan. Setelah makan, ada staf khusus yang bertugas membersihkan. Tidak ada program hiburan di perkemahan, jadi semua orang masuk ke tenda masing-masing untuk beristirahat. Ponsel Li Yunfei berisi banyak informasi pertanian, dan ada juga powerbank di ruang penyimpanannya. Cukup untuk digunakannya di pegunungan. Jadi Li Yunfei berbaring di tempat tidur, siap mempelajari informasi tersebut. Adapun ancaman dari keluarga Cai, dia sama sekali tidak khawatir, bahkan menantikannya. Sungguh lelucon. Jika aku tidak menimbulkan masalah bagimu begitu aku berada di pegunungan, seharusnya kau bersyukur. Jika kau masih datang menggangguku, kau praktis tidur di tanah di samping jamban kau tidak jauh dari kematian. Li Yunfei baru saja selesai membaca bab tentang teknik pengendalian hama padi ketika dia mendengar suara tenda dibuka. Li Yunfei sangat marah. Jika keluarga Cai datang mengganggunya lagi, dia tidak akan ragu untuk membunuh salah satu dari mereka sebagai peringatan bagi yang lain. Sebuah kekuatan jiwa yang dahsyat muncul dari ruang kecil itu, bermaksud untuk memusnahkan jiwa penyusup, tetapi tiba-tiba menghentikan serangannya. Li Yunfei terkejut sejenak, lalu berkata kepada penyusup itu, "Mengapa kau di sini? Kalau kau bisa datang, kenapa aku tidak bisa?" Gong Feiyu, tanpa menyadari bahwa ia baru saja lolos dari kematian, meletakkan ranselnya dengan frustrasi dan berkata kepada Li Yunfei, "Aneh, ketika aku sampai di tendamu, aku tiba-tiba merasa kedinginan. Itu membuatku merinding. Pokoknya, akhir-akhir ini aku banyak mengalami nasib buruk. Aku tidak tahu kenapa, tapi kakek mengirimku ke pegunungan untuk membantu kantor manajemen khusus. Jadi dia mengirimku ke kota untuk menyiapkan beberapa kebutuhan pokok, dan aku bergegas menemui semua orang." "Haha, begitu. Kurasa kakek Gong melihat kau malas dan tidak meningkatkan kultivasimu, jadi dia tidak punya pilihan selain mengirimmu ke pegunungan untuk berolahraga. Anggap saja itu cara untuk menurunkan berat badan." Li Yunfei berkata sambil bercanda kepada Gong Feiyu. "Omong kosong. Kalau aku lebih kurus lagi, aku akan jadi kerangka. Apa aku perlu menurunkan berat badan?" Kepribadian Gong Feiyu menjadi liar setelah memasuki pegunungan. Dia melemparkan ranselnya ke tanah dan berkata kepada Li Yunfei, "Kakekku yang mencetuskan ide ini setelah berkunjung ke klinik medis Chunqiu. Kurasa kakekmu memaksaku melakukannya. Dia bahkan menyuruhku untuk sepenuhnya mendengarkanmu setelah aku memasuki pegunungan. Pada dasarnya, aku seharusnya menjadi adikmu, pengikutmu, dan kaki tanganmu. Bisakah kau percaya betapa sengsaranya aku?" Li Yunfei memahami dari perkataan Gong Feiyu bahwa kakeknya, Li Chunqiu, khawatir dan ingin mencarikan jimat pelindung untuknya. Ia berpikir bahwa begitu mereka memasuki pegunungan, keluarga Cai mungkin akan melihat Gong Feiyu berdiri bersama mereka dan tidak akan berani membunuhnya karena mempertimbangkan kekuatan keluarga Gong. Li Yunfei tidak menunjukkannya, tetapi hanya menyatukan kedua tangannya sebagai tanda terima kasih kepada Gong Feiyu. Gong Feiyu melambaikan tangannya dengan santai dan berkata kepadanya, "Lagi pula, aku punya konflik dengan keluarga Cai, dan aku sudah ingin menyelesaikannya sejak lama. Aku tidak peduli dengan hal lain. Tetapi kau bisa mengurus makanan, pakaian, dan penginapanku setelah kita memasuki pegunungan. Aku datang terburu-buru, jadi aku belum banyak mempersiapkan diri." "Haha, kau terlalu sombong. Kau sudah mengajukan banyak tuntutan bahkan sebelum melakukan apapun. Tapi jika kau mengikutiku, kau tidak akan pernah kelaparan atau kehausan." Li Yunfei tertawa terbahak-bahak. Gong Feiyu meregangkan badannya dan berkata dengan malas, "Kalau begitu aku lega. Aku akan beristirahat sekarang. Aku lelah sekali karena perjalanan." Setelah Gong Feiyu selesai berbicara, ia berbaring di tempat tidurnya dan bersiap untuk tidur. Li Yunfei juga terlalu malas untuk melihat dokumen-dokumen itu dan ingin beristirahat lebih awal, karena ia harus bangun pagi besok. Keesokan paginya, Li Yunfei bangun sangat pagi. Terlalu banyak tidur bukanlah hal yang baik, dia perlu berolahraga. Gong Feiyu masih tidur, dan Li Yunfei tidak berniat mengganggunya. Namun, saat ia keluar dari tenda, ia mendapati Tao Datan sudah bangun. Li Yunfei menyapanya. "Mengapa kau bangun sepagi ini? Apakah kau khawatir aku akan membuat masalah begitu aku bangun? Jika aku mengkhawatirkanmu, apakah aku masih perlu tidur setiap hari?" Tao Datan berkata dengan kesal, lalu bertanya, "Apakah Gong Feiyu sudah datang?" Li Yunfei mengangguk, dan Tao Datan menghela napas, "Pembuat onar lain telah datang, tetapi entah kenapa aku merasa lebih tenang jika dia bersamamu." Li Yunfei terkekeh pelan tanpa berbicara. Meskipun Tao Datan tidak mengatakan apapun,
Ia menyimpan seluruh kisah dendam dan permusuhan dunia persilatan di dalam hatinya. Ia dengan santai berjalan-jalan di sekitar perkemahan beberapa kali, melatih teknik bergulatnya. Hampir pukul 6. Saat itu, langit sudah terang benderang, dan seseorang meniup trompet tanda bangun pagi untuk membangunkan semua orang, mengatakan sudah waktunya untuk pergi ke pegunungan. Setelah sarapan cepat dan membagikan perlengkapan yang dibutuhkan untuk perjalanan mendaki gunung, Tao Datan membuka peta. Sambil menunjuk gunung pertama di peta, Tao Datan berkata, hari ini kita perlu menyeberangi gunung pertama sebelum bisa beristirahat. Tapi ingatlah, menyeberangi gunung pertama berarti memasuki daerah berbahaya. Jadi kita harus sangat berhati-hati. Setelah melihat peta dan jaraknya, Gong Feiyu mengangguk dan berkata, kita bisa menyelesaikannya dalam sehari setelah melewati gunung pertama. Kita bisa berkemah dan beristirahat di lembah. Kudengar ikan liar di lembah itu enak. Satu hari, kau pikir ini hanya perjalanan wisata? Kita akan pergi ke pegunungan dengan sebuah misi. Pagi ini, kita akan menyeberangi gunung pertama. Satu pagi? Bagaimana mungkin? Meskipun kita kultivator, kita juga bisa lelah. Mendengar kata-kata Tao Datan, Cai Ziping adalah orang pertama yang langsung berseru bahwa itu mustahil. Yang lain juga tampak memikirkannya, merasa bahwa persyaratan Tao Datan terlalu ketat. Bagaimana mereka bisa dengan mudah menyelesaikan puluhan kilometer jalan pegunungan yang terjal? Mereka bisa menahan yang pertama. Tetapi bagaimana dengan gunung-gunung kecil yang tak terhitung jumlahnya yang menyusul? Tao Datan tidak menjelaskan. Tetapi Shangguan Zheng melangkah maju dan berkata, berdasarkan pengalaman kami bertahan hidup di pegunungan, satu pagi sudah cukup bagi kami untuk melakukan perjalanan. Selain itu, kami tidak membawa banyak barang ke pegunungan. Persediaan makanan kering kami paling lama hanya cukup untuk 5 atau 6 hari. Sisanya adalah kebutuhan pokok dan obat-obatan pertolongan pertama. Bahkan jika kami menggunakan bahan makanan lokal, kami hanya bisa bertahan hidup di pegunungan paling lama 1 bulan. Jadi dalam waktu 1 bulan, kita harus menyelesaikan misi kita semaksimal mungkin dan kemudian turun dari gunung. Setelah mendengar kata-kata Shangguan Zheng, semua orang terdiam, kecuali bawahan Tao Datan yang tidak keberatan. Personel non-resmi yang direkrut sementara, meskipun keberatan, tidak dapat berkata apa-apa karena Tao Datan adalah komandan berpangkat tertinggi di sini. Li Yunfei tidak keberatan. Menurutnya, kecepatan ini tidak cukup untuk membuatnya kelelahan. Bahkan jika dia tidak bisa mengimbangi dan merasa lelah, dia bisa meminum seteguk cairan sumsum giok untuk memulihkan kekuatannya. Jangan khawatir, aku akan memberi kalian cukup waktu untuk beristirahat setelah kita melewati bukit pertama. Tao Datan cukup pengertian dan setuju untuk membiarkan mereka beristirahat setelah melewati bukit. Semua orang tetap diam, akan terlalu memalukan untuk mengeluh lebih lama lagi. Meskipun semua orang memiliki beberapa keberatan sebelum berangkat, begitu mereka mulai, tidak ada yang ingin tertinggal, dan semua orang melakukan yang terbaik untuk terus maju. Gong Feiyu belum pernah mengalami kesulitan seperti itu sebelumnya. Tetapi karena tidak ingin kehilangan muka, dia mengertakkan giginya dan bertahan. Meskipun praktisi seni bela diri jauh lebih kuat daripada praktisi spiritual tetap memiliki keunggulan dalam hal perjalanan. Beberapa praktisi seni bela diri dalam kelompok itu juga agak lelah karena melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi. Tetapi praktisi spiritual dapat terus menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk memulihkan kekuatan mereka sambil berjalan. Oleh karena itu, saat melakukan perjalanan, praktisi spiritual selalu menjadi mayoritas yang berjalan di depan.